Legend of the Great Sage, Chapter 1381. Yang kau pilih, Letian tertawa, Taois tua itu ingin menang melawan kuda hitam superku. Ren Aoyou dan Piang Qiu juga tertawa tidak setuju. Selama 3 hari terakhir, mereka memperhatikan Taois tua itu. Dia hanyalah seorang penambang yang jujur dan bahkan lebih buruk daripada kultivator wanita bernama Sutong. Mereka tidak dapat melihat kemungkinan dia memenangkan kejuaraan. Mereka hanya berpikir bahwa Leng Yuan telah dibutakan dan berhenti memperhatikannya. Leng Yuan berkata, kamu tidak akan berkata seperti itu jika kamu tahu teknik apa yang sedang dia latih. Li Qingshan menghela napas dengan ganas dan melemparkan kedua saudaranya yang telah dipukuli hingga setengah mati. Dia merampas harta karun misterius mereka dengan kasar dan mengambil 2 keranjang magnet asal yang telah mereka curi. Dia baru saja akan keluar dari gua. Rekan kultivator, mohon tunggu. Li Qingshan menoleh dan melihat seorang Taois tua berambut putih dan berkulit muda berjalan keluar dari sisi lain gua. Dia mengerutkan kening, ada apa? Pendeta Tao tua itu berkata dengan sopan, bisakah kamu meletakkan magnet primer ini? Li Qingshan mengangkat alisnya dan mengangkat 2 keranjang magnet primer di tangannya, apakah kamu berbicara tentang ini? Tidak, ada juga yang itu di sana. Pendeta Tao tua itu menunjuk ke keranjang besi di kejauhan. Li Qingshan menggelengkan kepalanya dan mendesah, sulit. Rekan kultivator, Anda menyebutkan 3 kesulitan berturut-turut. Apakah Anda tidak dapat melepaskan 3 keranjang magnet primer ini? Bagaimana kalau begini, aku bukan orang yang tidak masuk akal. Aku akan menukar keranjangku denganmu. Pendeta Tao tua itu meletakkan keranjang itu di punggungnya. Keranjang itu hanya setengah terisi dengan magnet primer dengan kualitas rata-rata. Itu hanya batu-batu yang pecah. Tidak sulit untuk melepaskannya. Apa tujuannya? Dunia ini penuh dengan bajingan sepertimu. Terlalu sulit bagiku untuk menjadi orang baik. Raungan Li Qingshan menggetarkan gua. Gua itu dipenuhi dengan tuduhan terhadap dunia yang kejam dan jejak niat membunuh yang tak terkendali. Ekspresi wajah Taois tua itu berubah sedikit. Dia tertawa. Jika kamu tidak ingin hidup di dunia ini, aku bisa membantumu. Cahaya dingin melintas di matanya, dan tubuhnya yang tinggi dan kurus tiba-tiba membengkak. Otot-ototnya yang menonjol merenggangkan jubah tahunnya yang longgar hingga hampir terbelah. Dalam sekejap, ia menjadi pria berotot, dan bahkan ekspresinya menjadi ganas. Dia dengan santai meninju dinding batu di sampingnya. Dinding batu itu tiba-tiba runtuh, membentuk sebuah lubang besar. Seluruh gua bergetar karena suara keras itu. Teknik yang sedang aku kembangkan disebut teknik merampas esensi, menyembunyikan ki, menyembunyikan janin. Teknik ini dapat menahan semua darah dan ki dalam tubuh seseorang dan memelihara jiwa yang baru lahir seperti plasenta. Namun, ketika dibutuhkan, teknik ini juga dapat mengubah semua mana dalam jiwa yang baru lahir menjadi darah dan ki, membuat tubuh seseorang tidak dapat dihancurkan dan kuat. Pernahkah kau mendengarnya? Jadi ini tekniknya, bukankah ini teknik iblis? Ruan Yaozu mengerutkan kening. Teknik pencurian esensi ki dan penyembunyian embrio ini tidak semudah menahan darah dan ki sendiri. Teknik ini juga mengambil esensi darah orang lain dan mengubahnya menjadi plasenta untuk memelihara inti emas dan jiwa baru lahir. Bahkan dikatakan bahwa ada beberapa orang yang secara khusus melatih bayi yang belum berusia 1 tahun. Mereka tidak hanya mudah dimurnikan, tetapi mereka juga dapat memperoleh ki spiritual bawaan. Itu sangat kejam dan ganas. Letian memuji, saudara bela diri senior Leng benar-benar memiliki penglihatan yang bagus. Teknik ini adalah tentang menyembunyikan ki esensi seseorang. Bahkan tidak bisa menipu kita. Kakak bela diri junior Ruan. Para pembudidaya lepas dari sekte kecil ini tidak memiliki 10.000 kitab surgawi untuk dipilih seperti kami di sekte segudang. Kami benar-benar tidak bisa terlalu khusus soal teknik. Ruan Yaozu tetap diam. Pendeta Tao tua ini hanya mengolah teknik-teknik iblis, tetapi bahkan temperamennya bermasalah. Dia bahkan lebih saleh daripada kedua bersaudara itu dalam hal merampok orang lain. Namun, sekte Miriat bersifat inklusif dan tidak pernah ketat dalam hal menerima murid. Ini bukanlah sesuatu yang bisa diubahnya. Namun anehnya, dia tidak lagi mengkhawatirkan Li Qingshan. Sebaliknya, dia merasakan rasa percaya diri yang aneh. Dia percaya bahwa Li Qingshan pasti akan memberinya pelajaran yang kejam. Setelah diprovokasi berulang kali, niat membunuh Li Qingshan mendidih. Dia diam-diam mengedarkan strategi panjang umur kilin. Dia menjilat bibirnya yang agak kering dan bertanya kepada 2 saudara yang berpura-pura mati, apakah kalian ingin senjata kalian kembali? Kedua saudara itu membuka mata dan mengangguk. Kehilangan magnet utama sudah merupakan kerugian besar. Jika mereka juga kehilangan harta sihir mereka, maka mereka akan benar-benar menderita kerugian besar. Bunuh Taois tua berotot ini untukku. Li Qingshan melemparkan kipas dan tongkat itu kembali ke tangan mereka. 2 harta ajaib yang rusak ini tidak ada apa-apanya di matanya. Dia takut jika dia terus bertarung, dia tidak akan mampu menahan niat membunuh di dalam hatinya. Itu akan benar-benar merusak jalan kilin. Dia duduk di atas batu di samping dan berkata, cepatlah. Kedua bersaudara itu mengambil harta karun ajaib itu dan melompat. Meskipun mereka dipukuli dengan sangat parah, Li Qingshan menunjukkan belas kasihan dan tidak melukai nyawa mereka. Bagi para kultivator Nas Chen Sol, selama Nas Chen Sol mereka tidak rusak, cedera fisik bukanlah masalah besar. Wajah tuan muda berwajah cerah itu bengkak. Dia menggosok kedua tangannya dengan ekspresi menjilat dan berkata, rekan Taois, tidak, senior. Bisakah Anda bermurah hati dan membiarkan kami pergi? Kembalikan prime magnet kepada kami juga. Kami saudara-saudara bersedia mengikutimu. Li Qingshan hanya menutup matanya dan berkata, saya akan hitung sampai 3. Kedua saudara itu merasakan hawa dingin di hati mereka. Pendeta Tao tua, cepatlah dan terima kematianmu.
Pendeta Tao tua berotot itu mundur selangkah. Dia tidak menyangka Li Qingshan akan melakukan gerakan ini. Dia menghadapi 3 kultivator Naschen Soul sekaligus. Selain itu, Earth Fiend Magnetic Array masih ada di sana. Dia langsung merasa bahwa situasinya tidak baik. Kalau begitu aku hanya bisa berurusan dengan kalian berdua dulu. Pendeta Tao tua yang berotot itu mengingat keadaan tragis kedua bersaudara itu saat mereka dipukuli oleh Li Qingshan dan menjadi semakin percaya diri. Dia menghancurkan batu-batu dan melangkah lebar, menyerang maju. Kedua bersaudara itu mengayunkan tongkat dan kipas. Asap mengepul dan angin kencang bertiup. Angin menyulut api, dan api menyulut angin. Mereka mengulangi trik yang sama dan naga api lainnya menyerbu ke arah Tao tua berotot itu. Pendeta Tao tua berotot itu berada di sebuah gua yang luas. Tidak seperti Li Qingshan, yang terhalang di lorong sempit, dia memiliki lebih banyak ruang untuk menghindar. Ada juga banyak pilar batu yang bisa digunakan sebagai batu. Namun, dia teringat apa yang baru saja dilihatnya. Li Qingshan bergegas keluar dari lautan api tanpa cedera. Dia yakin bahwa kekuatan sihir akan sangat melemah di gunung magnet utama. Fisiknya saat ini jelas tidak lebih lemah dari Li Qingshan. Tidak ada alasan bahwa dia tidak bisa melakukan apa yang dia bisa. Selama dia mendekat, kedua bersaudara itu akan berada di bawah kekuasaannya. Oleh karena itu, dia menahan napas dan bergegas menuju lautan api tanpa ragu-ragu. Kedua saudara itu terkejut. Mereka juga mengingat kejadian yang sama dan merasa sedikit gugup. Mereka takut seseorang akan bergegas untuk menahan dan memukuli mereka lagi. Saat mereka tengah merasa khawatir, mereka tiba-tiba mendengar teriakan pendeta tua berotot itu. Pendeta Tao tua berotot itu berguling-guling di tanah karena api. Jubah pendeta Tao yang ketat dan rambutnya terbakar. Semuanya terbakar abis. Angin kencang itu bagai bilah pisau tajam yang tak terhitung jumlahnya yang menebas, bagaikan hukuman mati. Tidak, itu lebih buruk dari kematian karena 1000 luka. Meskipun fisiknya kuat, jelas bahwa dia tidak memiliki garis keturunan Phoenix Demon atau Tiger Demon. Dia tidak memiliki kemauan keras untuk menahan siksaan dan menerobos lautan api. Li Qingshan membuka matanya dan melihat, apakah kamu bahkan punya otot di kepalamu? Sekalipun aku tidak bisa melakukannya, kamu pasti bisa. Kedua saudara itu langsung merasa lega. Mereka mengerahkan lebih banyak tenaga untuk mengaktifkan angin dan api. Ia mengembun menjadi ular berapi yang menari liar dan melilit pendeta Tao berotot itu dengan erat, tidak memberinya kesempatan untuk melarikan diri. Mendengarkan ceritanya yang mengerikan, wajah pendeta Tao itu dipenuhi dengan kenikmatan yang kejam. Jelas bahwa ia sedang melampiaskan amarahnya. Bahkan para pengikut sejati tidak menyangka bahwa apa yang mereka anggap sebagai pertarungan hidup dan mati akan berakhir dengan cara yang konyol. Melihat kemenangannya sudah pasti, Letian tertawa. Adik Leng, aku harus mengagumi mata tajammu. Pendeta Tao tua ini juga orang yang kejam. Sayangnya, otaknya tidak terlalu bagus. Pada akhirnya, kuda hitamku masih lebih pintar. Wajah Leng Yuan tampak semakin dingin. Awalnya, dengan teknik embrio pencurian ki esensi milik Taois tua, dia dapat dengan mudah mengalahkan kedua bersaudara itu bahkan jika dia melemparkan batu dari jauh. Dia bahkan mungkin setara dengan Li Qingshan. Tanpa diduga, dia cukup bodoh untuk menggunakan tubuh dari daging dan darah tanpa perlindungan energi vital. Bodoh sekali rasanya menolak mantra yang diucapkan dua orang kultivator Naschen Soul. Piang Qiu berkata, kakak senior Le. Selamat, Anda akhirnya memenangkan satu ronde. Senyum Letian sedikit memudar. Pokoknya, aku tidak kalah. Saya tidak menyangka junior sister Ruan akan menjadi pemenang terbesar kali ini. Seperti yang diharapkan, para pemula lebih beruntung. Ruan Yaozu berkata dengan serius, kakak senior Le, aku tidak ingin menang. Aku hanya ingin memberitahumu bahwa hati manusia tidak seburuk yang kamu kira. Letian mengangkat tangannya tanda menyerah. Baiklah, baiklah. Pemenangnya mengambil semuanya. Apapun yang dikatakan pemenang itu benar. Kedua bersaudara itu membakar, Taois tua berotot, itu hingga seluruh tubuhnya hangus menghitam dan dia setengah mati. Otot-ototnya layu lagi dan gua itu dipenuhi bau daging panggang. Li Qingshan berkata, baiklah, ampuni nyawanya. Magnet pada dia adalah milikmu. Mata kedua saudara itu berbinar dan mereka mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya. Pria berwajah pucat itu berkata ragu-ragu, rekan Taois, formasi magnetik iblis bumi ini tidak mudah diperoleh. Mengapa kita tidak menjaganya lebih lama lagi? Kami bersedia memberimu setengah dari hasil panen. Li Qingshan meliriknya dengan acuh tak acuh. Lalu mengapa aku harus memberimu setengahnya? Pria berwajah pucat itu berkata dengan malu, kamu benar, kamu benar. Pada saat ini, Su Tong maju dan memuji, rekan Taois, Anda pemberani dan banyak akal. Tidak heran Anda tidak takut pada bahaya. Saya mengagumi Anda. Li Qingshan berkata, itu hanya masalah kecil. Tidak perlu dibicarakan. Mungkin ini masalah kecil bagi sesama penganut Tao, tapi bagi mereka, ini masalah hidup dan mati. Su Tong melambaikan tangannya di belakangnya. Sebagian besar kultivator masih tenggelam dalam pemandangan tragis pembakaran orang yang masih hidup. Ketika mereka sadar kembali, mereka mengucapkan terima kasih kepada Li Qingshan satu demi satu dan dengan hati-hati melewati sosok yang hangus itu. Zhu Yingcai bersembunyi di antara kerumunan dengan suasana hati yang sangat rumit. Li Qingshan sama sekali tidak menyadari keberadaannya. Li Qingshan kembali mengambil keranjang logam di punggungnya dan membawa sekeranjang magnet asal di masing-masing tangan, melangkah keluar dari gunung. Seorang kultivator wanita cantik menemaninya sementara lebih dari 100 kultivator mengikutinya dalam kelompok yang padat. Itu seperti seorang pemimpin yang sedang memeriksa mereka. Kedua bersaudara itu tertinggal untuk menjaga setengah keranjang magnet. Mereka saling memandang dengan cemas dan menjadi waspada. Sekarang Li Qingshan secara alami adalah juara pertama penilaian ini, dan Su Tong adalah yang kedua, jadi hanya ada yang ketiga. Saudaraku,
Kami hanya pelayan. Dengan kultivasi kami, tidak sulit untuk dipromosikan dari pelayan menjadi pelayan. Jadi janganlah kita menyakiti persahabatan kita. Kakak, apa yang kau katakan itu masuk akal. Kalau begitu, biarkan aku melakukannya kali ini. Pria berwajah hitam itu mencengkeram keranjang di punggungnya dengan keras. Pria berwajah pucat itu memegang erat sisi lainnya, dan keranjang itu tergantung di udara. Kakak, kamu salah. Kakak laki-laki selalu mengalah pada adik laki-lakinya. Tidak ada alasan bagi adik laki-laki untuk mengalah pada kakak laki-lakinya. Urutan senioritas, masing-masing setengahnya. Tepat saat kedua bersaudara itu berdebat, Li Qingshan hendak keluar dari gua. Cahaya putih di depannya semakin terang, dan angin laut yang lembab mengalir ke dalam gua dengan sedikit bau asin. Chapter 1382. Katak emas berkaki 3 yang besar sedang berbaring di pantai, bersinar dengan cahaya keemasan di bawah matahari, yang tiba-tiba menarik perhatian semua orang. Li Qingshan membuka matanya lebar-lebar dan melihat sosok yang dikenalnya. Sosok itu adalah Putri Agung, yang sedang duduk di atas rusa 9 warna. Dia menoleh ke belakang dan mengangguk sambil tersenyum. Dia tampak dalam suasana hati yang baik. Mungkinkah dia datang khusus untukku? Pesonaku sungguh sulit ditolak. Li Qingshan berpikir dengan cara yang sangat narsis. Dia teringat perasaan diawasi dan memikirkan kembali semua yang telah dia lakukan di gunung magnetik asal dengan tergesa-gesa. Dia menemukan bahwa dia tidak melakukan sesuatu yang keterlaluan, jadi dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela napas lega. Lagi pula, ia telah menerima kartu orang baik dari orang lain. Bahkan ia tidak ingin mengecewakan mereka yang memiliki niat baik padanya. Selain dia dan Letian, ada 3 pria aneh. Dilihat dari sikap mereka, mereka pasti murid langsung dengan kultivasi alam berdaulat manusia. Dia tidak mengerti mengapa ujian masuk kecil bisa menarik begitu banyak orang penting. Terlebih lagi, mata banyak orang hampir semuanya tertuju padanya. Ini bukan ilusinya. Sutong menatapnya dengan heran dan berpikir, apakah semua murid sejati ini ada di sini untuknya? Tanpa sadar dia menjaga jarak darinya dan tertinggal di belakang. Ini adalah kesalahpahaman besar. Li Qingshan menjadi fokus dari 2 taruhan pada saat yang sama. Dengan penampilannya yang luar biasa, ia memenangkan penghargaan dari beberapa murid langsung. Tentu saja, mata para penjudi penuh dengan makna. Dengan Li Qingshan di depan, sekelompok orang berjalan menuju pantai dan berdiri di depan katak emas berkaki 3. Selamat kepada semuanya karena telah lulus ujian masuk dan menjadi anggota Sekte Wan Xiang. Letian berdiri tegak di punggung katak emas berkaki 3 dan merentangkan tangannya sambil tersenyum. Sekarang, tolong masukkan besi magnetik Yuan ke dalam mulut katak emas berkaki 3. Katak itu membuka mulutnya dengan suara menggelegar. Li Qingshan adalah orang pertama yang melangkah maju dan memasukkan 3 keranjang besi magnetik Yuan ke dalam mulut katak emas berkaki 3. Sutong mengikutinya dari dekat. Dia melihat Li Qingshan meletakkan keranjangnya, berjalan ke arah murid-murid sejati, dan bertanya, mengapa kalian di sini? Sutong semakin yakin dengan tebakannya. Jika bukan karena ada orang-orang di Sekte Wan Xiang, bagaimana mungkin mereka bersikap seperti itu? Orang-orang itu semuanya adalah kaisar manusia yang telah melalui 5 kesengsaraan surgawi. Tanpa dia sadari bahwa inilah kepribadian Li Qingshan, bahkan saat menghadapi Dewa Iblis Qiongqi. Dia tidak mau tunduk. Para murid penerus tidak terkejut. Terlepas dari apakah pemuda ini baik atau jahat, dia sama sekali bukan seorang pengecut. Khususnya, mata Ren Chuyu dipenuhi dengan kekaguman. Saya sedikit khawatir. Ruan Yaozu tersenyum, sikapnya alami dan damai. Dia tampak agak malu. Dia tidak menyangka pria itu akan datang dan berbicara kepadanya seperti ini. Li Qingshan tersentuh. Meskipun dunia ini sulit dan orang jahat ada di mana-mana, akan selalu ada hati yang baik. Dia berkata dengan tulus, terima kasih. Ruan Yaozu menggelengkan kepalanya pelan, aku kesini hanya untuk melihat-lihat. Tidak seorang pun dapat mengatakan bahwa ini adalah percakapan antara 2 kultivator yang berada di 2 alam yang berbeda. Perasaan kesetaraan inilah yang menggerakkan Li Qingshan. Ia berpikir, mungkin strategi panjang umur kilin harus dipraktikkan oleh orang-orang seperti dia. Aku akan mengembalikannya kepadamu saat aku mendapatkan penanda buku itu. Rusa 9 warna itu begitu bangga sehingga dia tidak bisa menahan diri lagi. Dia dengan murah hati berkata, tidak, nak. Kami akan memberimu penanda buku safir. Sekarang dia merasa Li Qingshan sangat enak dipandang. Mereka telah menghasilkan banyak uang dalam taruhan ini. Mengenai penanda buku safir, itu hanya sejumlah kecil uang dan tidak sepadan dengan perhatiannya. Ruan Yaozu menepuk pelan rusa 9 warna itu dan berkata genit, Jiu-er. Tidak, kamu harus mengembalikannya. Li Qingshan menatap Letian, kakak senior Letian, kapan aku bisa mendapatkan penanda bukuku? Karena ini hutang suster junior Ruan, aku akan membayarmu sekarang. Letian menghitung dengan jarinya dan mengeluarkan 3 penanda buku safir dan 7 penanda buku perak. Ada juga penanda buku kuningan dan penanda buku kayu mistik. Hanya 3 penanda buku. Li Qingshan terkejut. Dia telah mempertaruhkan nyawanya di Gunung Yuan Fus dan mendapatkan banyak magnet Yuan Fus, tetapi pada akhirnya dia hanya mendapatkan 2 penanda buku safir. Bukankah ini terlalu sedikit? Mungkinkah Letian menipu saya? Letian tersenyum dan berkata, bagaimana menurutmu? Ren Chuyu berkata, nak, penanda buku safir adalah penanda buku dengan kualitas tertinggi di Sekte Alam. Apakah menurutmu mudah untuk mendapatkannya? Li Qingshan akhirnya menyadari betapa berharganya penanda buku safir itu. Dia menatap Ruan Yaozu dalam-dalam dan berpikir, sialan. Saya katakan, menangkanlah orang dengan kebajikan. Namun, saya tidak pernah berhasil sekalipun. Pada akhirnya, saya harus menggunakan kekerasan. Sekarang, saya akan segera dimenangkan oleh kebajikan.
Ruan Yaozu menunduk untuk menghindari tatapan tajamnya. Dia mengulurkan tangannya dan berkata, baiklah, kembalikan. Li Qingshan meletakkan penanda buku safir di tangannya dan berkata dengan sungguh-sungguh, kamu adalah orang baik. Li Qingshan, dari mana asalmu? Leng Yuan tiba-tiba bertanya dengan ekspresi serius dan penuh perhatian. Hati Li Qingshan menegang. Ini adalah pertanyaan yang paling tidak ingin ia jawab. Ia tersenyum dan berkata, dari tempat yang sangat, sangat jauh. Bolehkah aku tahu namamu, rekan Daois? Leng Yuan, aku yang bertanggung jawab atas keamanan Sekte Alam. Tolong jawab pertanyaanku dengan jujur. Kamu tidak berani menjawab. Apakah kamu merasa bersalah? Tatapan Leng Yuan menjadi semakin dingin. Li Qingshan juga berkata dengan serius, maafkan saya. Ini privasi saya. Setelah aku memahami peraturan Sekte Alam, aku akan bekerja sama dengan saudara bela diri senior dalam lingkup peraturan Sekte tersebut. 9 provinsi semuanya memiliki harta karun seperti tanduk Shizi yang dapat membedakan antara kebenaran dan kebohongan. Dunia manusia mungkin tidak kekurangan metode seperti itu. Lagi pula, kebohongan pasti ada celahnya. Pada akhirnya, ia terpaksa menggunakan lebih banyak kebohongan untuk menutupinya. Oleh karena itu, kecuali benar-benar diperlukan, dia tidak akan berbohong. Leng Yuan terkejut, dia tidak menyangka akan mendapat penolakan. Ruan Yaozu dan Pi Yang Qiu sama-sama tersenyum. Ren Aoyou bahkan tertawa. Leng Yuan, kamu sudah menemukan lawanmu. Wah, aku makin mengagumimu. Leng Yuan berkata, aku akan mengawasimu. Li Qingshan mengangguk dan tersenyum. Dia tidak berbicara lagi dengan Ruan Yaozu. Dia berbalik dan berjalan kembali ke kerumunan. Su Tong dan para kultivator lainnya menatapnya dengan kagum. Seorang murid sejati adalah sosok yang agung dan perkasa. Pada saat ini, kedua bersaudara itu juga berjalan keluar dari gunung. Melihat pemandangan ini, mereka segera melepaskan ide balas dendam. Sebaliknya, mereka sedikit khawatir bahwa Li Qingshan akan menyimpan dendam. Tak lama kemudian, magnet semua orang jatuh ke mulut katak emas berkaki 3. Letian mengumumkan peringkat penilaian ini. Tempat pertama, Li Qingshan. Juara kedua, Su Tong. Tempat ketiga, Ni Xiuwen. Ni Xiuwu adalah pria berwajah cerah dari kedua bersaudara itu. Awalnya, ia telah menukar magnet dalam jumlah yang sama dengan iblis berwajah gelap itu, tetapi pada akhirnya, ia mengeluarkan sepotong magnet seukuran anggur dari lengan bajunya dan memukul kakak laki-lakinya, Ni Xiuwen. Pada saat itu, ekspresinya semakin gelap. Kalau saja tidak ada pengikut sejati yang bertahan, mereka pasti sudah mulai berkelahi di tempat. Pi Yang Qiu berkata kepada Ren Aoyou, apa yang aku katakan? Ren Aoyou mendengus. Apakah kamu menang? Pi Yang Qiu tersenyum. Bisa dibilang aku menang. Bagi seorang penjudi, selain hasil, menang atau kalah juga sangat penting. Semua orang menaiki kapal besar itu. Namun, Letian menghentikan Li Qingshan. Selamat, saudara muda Li. Kamu menjadi murid sejati begitu kamu memasuki sekte ini. Dia tersenyum seperti rubah tua yang menatap ayam jantan besar. Li Qingshan jelas merasakan niat jahat. Dia berkata terus terang, apa yang kamu inginkan, kakak senior? Letian berkata, adik muda, kamu memang orang yang jujur. Aku tidak punya hobi lain, tapi aku suka berjudi. Aku sangat optimis dengan sifat adik muda yang suka berjudi, jadi aku ingin bertaruh denganmu. Ren Aoyou dan dua orang lainnya tampaknya sudah menduganya. Mereka semua menunjukkan ekspresi tertarik. Ruan Yaozu mengerutkan kening. Kakak senior Le. Letian berkata, adik, kamu tidak bisa menyalahkanku karena bertaruh selama ujian masuk. Namun, ini adalah taruhan pribadi antara aku dan saudara muda Li. Ini tidak ada hubungannya denganmu. Ruan Yaozu hanya bisa menatap Li Qingshan. Li Qingshan benar-benar tidak ingin mengecewakannya, tetapi dia sangat penasaran dengan isi taruhan itu. Aku tidak pernah suka berjudi. Namun, karena kakak senior Le sudah bicara, aku tidak bisa mengabaikannya begitu saja. Bolehkah aku bertanya apa yang ingin kau pertaruhkan? Senyum Letian semakin lebar. Kamu tidak jauh lagi dari menjadi murid asrama. Satu langkah lagi dan kamu akan menjadi murid sejati. Mengapa kita tidak bertaruh kapan kamu bisa menjadi murid sejati? Oh, menurutmu butuh berapa lama sampai aku bisa menjadi murid sejati? Chapter 1383. Senyum Letian yang seperti topeng membuatnya tampak seperti pemilik kasino yang pemarah. Li Qingshan yang polos dan tampak seperti remaja, adalah remaja bodoh standar dalam cerita yang berjalan di jalan yang tidak bisa kembali. Dia bahkan mengedipkan matanya dengan serius. Kakak senior Le, karena ini taruhan, kita harus punya target. Ya, 10 tahun. Mendengar ini, Li Qingshan tidak bereaksi, tetapi murid sejati lainnya semuanya memiliki ekspresi yang berbeda. Ruan Yaozu berkata dengan marah, kakak senior Le, aku tidak bisa mengabaikan begitu saja penindasan yang kamu berikan kepada orang lain seperti ini. Orang lain mungkin tidak tahu, tetapi sebagai murid sejati, dia tahu betul betapa sulitnya menjadi murid sejati sekte fenomena segudang. Secara teori, selama seseorang memiliki cukup pahala, bahkan jika kultivasinya tidak cukup tinggi, mereka masih bisa perlahan menjadi murid sejati. Akan tetapi, jika seseorang bukan seorang penguasa manusia yang telah mengalami 5 kesengsaraan surgawi, sangat sulit untuk mengumpulkan pahala. Seorang penguasa manusia yang menyelesaikan 1 atau 2 tugas penting mungkin akan mendapatkan lebih banyak pahala dibanding yang dapat dikumpulkan seorang kultivator jiwa baru lahir dalam 10 tahun. Kecuali Li Qingshan dapat dengan cepat melewati 5 kesengsaraan surgawi, tetapi dia baru berada di kesengsaraan surgawi ketiga. Menjadi penguasa manusia dalam waktu 10 tahun hanyalah mimpi belaka. Ren Aoyou juga berkata sambil tersenyum, hei, Letian, taruhan ini agak berlebihan. Ini bukan gayamu yang biasa.
Letian dikenal karena kecintaannya pada perjudian, dan ia lebih sering menang daripada kalah. Alasan mengapa orang lain bersedia berjudi dengannya adalah karena ia selalu bersikap sangat adil. Ia tidak akan pernah menggunakan tipu daya dan tipu daya. Bahkan jika yang kalah tidak yakin, mereka akan tetap mencari cara untuk membalasnya alih-alih tidak pernah berjudi dengannya lagi. Memanfaatkan ketidaktahuan Li Qingshan tentang Sekte Myriad dan membuat taruhan yang sama sekali tidak adil jelas bukan gayanya. Itu hanya candaan. Letian menggaruk kepalanya. Aku tidak tahu kenapa, tapi meskipun sudah 10 tahun, aku masih merasa sedikit tidak nyaman. Kakak senior, Anda terlalu memikirkan saya. Mohon maaf karena tidak menerima taruhan seperti itu. Li Qingshan berkata dengan serius. Dia tampak sedikit tidak puas, tetapi dalam hatinya dia merasa gembira. Dia sudah mempertimbangkan apakah akan bertaruh dengan Letian atau tidak. Meskipun dia tidak tahu banyak tentang sekte fenomena segudang, dia tahu bahwa yang disebut murid sejati adalah mereka yang telah melalui 5 kesengsaraan surgawi. Bukannya dia tidak punya keyakinan bahwa dia bisa bertahan melewati 5 kesengsaraan surgawi dalam 10 tahun. Saat ini, dia hanya tinggal setengah langkah lagi menuju kesengsaraan surgawi keempat. Jika dia mengolah transformasi iblis kera ke lapisan kelima, dia akan dapat segera memulihkan transformasi sapi, harimau, kura-kura, dan phoenix ke lapisan kelima. Dia memperkirakan bahwa dia tidak akan jauh dari kesengsaraan surgawi kelima. Baiklah, oke, aku hanya bercanda. Letian buru-buru berkata, kalau begitu, 50 tahun lagi. Dengan bakatmu, kamu seharusnya punya peluang besar untuk sukses dalam 50 tahun. Namun, sebagian besar kultivator Naschen Soul tidak dapat mengatasi kesengsaraan surgawi kelima atau bahkan keempat dalam 500 tahun. Mereka selamanya terjebak di titik kemacetan sampai mereka meninggal. Jika tidak, mereka akan berubah menjadi abu oleh petir kesengsaraan. Namun berdasarkan kinerja Li Qingshan di gunung magnetik asal, batas waktu ini sudah dapat dianggap adil. Li Qingshan benar-benar bersedia. Berdasarkan situasi saat ini, jika dia tidak dapat bertahan hidup dari 5 kesengsaraan surgawi dalam 50 tahun, dia mungkin juga membeli sepotong tahu dan bunuh diri. Apa gunanya naik ke 9 surga dan melawan Qiongqi? Tetapi ekspresi wajahnya sangat ragu-ragu, seolah-olah dia telah mempertimbangkannya dengan matang. Dia membungkuk dan berkata, maafkan saya, kakak senior Le. Saya tetap tidak berpikir perjudian itu hal yang baik. Setelah mengatakan itu, dia berjalan menuju kapal. Ruan Yaozu tersenyum. Tidak semua pria seperti Letian. Letian sedikit terkejut. Berdasarkan pemahamannya tentang Li Qingshan, dengan 50 tahun, Li Qingshan akan bertaruh dengannya apapun yang terjadi. Namun dia menolaknya. Dia menghalangi jalan Li Qingshan dan mengamatinya. Apa yang kamu inginkan? Apakah kamu ingin memperpanjang batas waktu? Anda harus tahu bahwa bahkan bagi orang-orang seperti kami, 50 tahun adalah waktu yang sangat lama. Jika kemajuan pertaruhan terlalu lambat, itu akan sangat membosankan. Saya dapat meningkatkan peluangnya. Li Qingshan menghela napas dan berkata, tapi aku tidak punya apapun untuk dipertaruhkan. Letian segera berkata, saya bisa meminjamkannya kepadamu. Bagaimana mungkin pemilik kasino tidak meminjamkan uang? Li Qingshan menghela napas lagi. Lama sekali. Saya tidak tahan dengan ketertarikan itu. Dasar bocah nakal, jadi kau ingin aku meminjamkannya padamu secara gratis. Jika kamu meninggal di masa kesusahan, kepada siapa aku akan meminta ganti rugi? Ini perjudian, jadi mau tak mau harus mengambil risiko. Saya setuju dengan apa yang dikatakan oleh kakak senior Le. Jika pertaruhannya terlalu lama, pasti akan membosankan. Aku juga tidak ingin menambah peluang dan memanfaatkanmu. Bagaimana dengan ini? Li Qingshan tersenyum dan berkata, 30 tahun, 1 lawan 1. Petik 2. Dia telah memangkas batas 50 tahun hampir setengahnya. Keyakinan seperti itu, atau lebih tepatnya, kesombongan, membuat beberapa murid sejati memandangnya. Hanya dalam waktu 30 tahun, seorang murid telah menjadi murid penerus. Tidak pernah ada contoh seperti itu dalam sejarah sekte Myriad Natur. Sebagai perbandingan, lebih mudah untuk mengolah Naschen Soul menjadi yang spirit. Namun, bahkan seorang jenius yang tak tertandingi akan membutuhkan dukungan sejumlah besar sumber daya dan kerja keras untuk memperoleh kesempatan. Selama proses ini, sama sekali tidak ada waktu dan energi untuk menyelesaikan tugas sekte. Ruan Yaozu ingin membujuknya, tetapi ketika dia melihat penampilan Li Qingshan yang bersemangat dan memikirkan semua hal di Gunung Yuanfus, dia menggigit bibirnya dan menggelengkan kepalanya dengan lembut. Ren Aoyou tersenyum dan berkata, nak, kurasa aku sudah cukup gila, tapi aku tidak menyangka kau lebih gila lagi. Tahukah Anda seberapa besar risikonya? Li Qingshan juga tersenyum dan berkata, bahkan jika aku kalah, aku tidak akan kehilangan nyawaku. Itu bukan risiko, dan mendapatkan sejumlah sumber daya terlebih dahulu selalu bermanfaat bagi kultivasiku. Tentu saja, akan lebih baik jika kakak senior Le bersedia meminjamkannya kepadaku. Piang Qiu tidak bisa menahan diri untuk bertepuk tangan dan berkata, indah. Dengan itu, dia telah membalikkan keadaan pada Letian. Jika Letian hanya bersedia meminjamkan sejumlah kecil lot giok hijau, itu tidak akan berarti apa-apa bagi seseorang seperti Li Qingshan dalam beberapa dekade. Jika dia meminjam banyak, maka dia dapat segera mengubahnya menjadi sejumlah besar sumber daya dan dengan cepat meningkatkan kultivasinya. Bahkan jika dia kalah pada akhirnya, itu mungkin bukan kerugian. Dalam situasi di mana dia memiliki keuntungan mutlak, jika Letian tidak berani bertaruh, maka dia akan kehilangan muka. Jadi sekarang dia harus meminjamkannya kepadanya bahkan jika dia tidak mau. Senyum di wajah Letian semakin lebar, dan matanya yang menyipit bersinar tajam. Berapa banyak yang ingin kau pertaruhkan? Anak ini memang pantas menjadi penjudi yang saya sukai. Tanpa disadari, perjudian sudah dimulai.
Jika ia ingin menang lagi, ia harus menaikkan taruhan ronde ini ke level yang membuat lawannya takut. Ia harus menghancurkan pertahanan psikologis lawannya dan membuatnya goyah. Ini adalah trik yang paling umum dan berguna dalam perjudian, dan sebagai seorang penguasa manusia, ia memiliki keunggulan mutlak dalam aspek ini. Li Qingshan berkata, berapa banyak yang berani kau pinjam? Pada saat ini, bahkan Leng Yuan yang tenang dan tegas pun tergerak. Dia menyadari bahwa perjudian yang bercanda ini mungkin akan berubah menjadi pertaruhan yang mengejutkan. Letian juga tidak menyangka hal ini. Awalnya dia kalah dari Li Qingshan dan tidak bisa menahan diri untuk tidak membalasnya. Dia tidak menyangka bahwa dia akan dipaksa melakukan hal itu oleh Li Qingshan. Pria tampan di hadapannya bukan lagi sekadar taruhan kecil untuk mereka pertaruhkan. Sebaliknya, dia adalah si penjudi yang berdiri di seberang meja judi, duduk sejajar dengannya, dan bahkan memandangnya dengan pandangan merendahkan. Kalau kamu berani meminjamiku, aku berani bertaruh denganmu. Ayo, biarkan aku menguji nyali kamu. Menarik, ini benar-benar menarik. Letian tertawa terbahak-bahak, dan dia bahkan mulai menari dengan gembira. Dia tampak sangat gembira. Li Qingshan berdiri dengan lengan disilangkan, dan wajah Letian tiba-tiba mendekatinya. Dia mengangkat satu jarinya dan berkata, 1000. Ruan Yaozu tercengang. Dia menang melawan Letian dan 3 orang lainnya hampir pada saat yang bersamaan, tetapi lot giok hijau yang dia menangkan masih kurang dari 1000. Bahkan bagi seorang murid sejati, sebidang tanah giok hijau sangatlah berharga, belum lagi Li Qingshan hanyalah seorang kultivator jiwa baru lahir. Li Qingshan mengulurkan tangannya dan berkata, berikan padaku. Jika kalah, Anda harus membayar 2000 di tempat. Kalau tidak, Letian menggunakan jarinya untuk menggambar garis tipis di lehernya. Tidak ada yang bisa berutang padaku karena berjudi. Li Qingshan menyeringai dan berkata, jika aku tidak membayar, aku akan bergantung padamu. Nyamuk tidak akan menggigit jika jumlahnya terlalu banyak. Tidak perlu khawatir ketika seseorang memiliki terlalu banyak hutang. 2000 lot batu giok hijau mungkin merupakan jumlah yang menakutkan bagi sebagian orang, tetapi bagi Li Qingshan, itu tidaklah cukup. Bukannya dia betul-betul yakin bisa menjadi murid sejati sekte fenomena segudang dalam waktu 30 tahun. Sampai saat ini, dia hanya mengetahui sedikit sekali tentang aturan sekte fenomena segudang. Namun, menurut perhitungan Luo Hou Xiaoming, perjanjian 500 tahun antara dirinya dan Dewa Iblis Qiongqi kira-kira sama batas waktunya di alam manusia. Entah dia mengalahkan Dewa Iblis Qiongqi, maka dia tidak perlu khawatir bahkan jika dia kalah taruhan, atau dia dikalahkan oleh Dewa Iblis Qiongqi. Omong kosong macam apa itu, kakak senior Letian. Kalau kau punya nyali, datanglah ke Gunung Qingqi dan temui aku, dasar bajingan. Bahkan pemimpin sekte Myriad Phenomenon Sect tidak punya nyali untuk melakukan itu. Dapat dikatakan bahwa taruhan ini sangat membantunya dalam taruhannya dengan Demon God Qiongqi. Bukan karena Letian bodoh, tetapi karena Li Qingshan pintar. Siapa yang mengira seorang kultivator jiwa baru lahir yang rendah hati benar-benar akan terlibat dengan Dewa Iblis, dan dia bahkan dibebani dengan taruhan yang pada dasarnya mustahil baginya untuk menang. Oleh karena itu, orang harus memiliki ambisi yang besar, bahkan jika itu akan mendatangkan masalah besar. Namun, ketika Anda memiliki masalah besar, masalah kecil bukanlah masalah. Jika Anda dapat memecahkan masalah besar, masalah kecil tidak ada artinya. Kalau masalah besar bisa dipecahkan, masalah kecil pun tidak ada apa-apanya. Letian menepuk katak emas berkaki 3, dan katak itu memuntahkan 1000 lot batu giok hijau. Ia menyerahkannya kepada Li Qingshan secara pribadi. Melihat Li Qingshan yang tengah asyik menghitung lot batu giok hijau, seakan-akan dia sudah menang taruhan dan sedang menghitung berapa banyak yang dimenangkannya, dia tiba-tiba merasa sedikit bersalah. Sebagai seorang penjudi, ia tahu betapa menakutkannya perasaan ini, tetapi pada saat yang sama, ia menjadi semakin bersemangat. Perjudian yang tidak dapat membuat orang merasa seperti ini bukanlah perjudian sama sekali. Itu hanya permainan yang membosankan. Li Qingshan menghitung lot giok hijau dengan hati-hati 2 kali dan meminta Ruan Yaozu untuk membantu mengidentifikasi apakah ada catatan palsu di dalamnya. Baru setelah itu ia memasukkan lot giok hijau ke dalam cincin sumerunya dengan puas. Lei Wuyu tahu takdirnya, mempertaruhkan hidup dan mati. Letian bernyanyi dengan keras dan kembali ke punggung katak emas berkaki 3. Dengan suara parau, katak emas melompat ke laut. Hahaha, nak, aku harap kamu bisa menang. Ren Cuyu tertawa 3 kali dan terbang menjauh. Kau sendiri yang mengurusnya, Leng Yuan memperingatkan dan pergi juga. Piang Qiu melangkah maju dan menepuk bahu Li Qingshan. Kita akan bertemu lagi. Dalam sekejap mata, hanya Li Qingshan, Ruan Yaozu, dan rusa 9 warna yang tersisa di pantai. Ruan Yaozu memarahi, kamu seharusnya tidak berjudi. Li Qingshan mengangkat bahu. Sudah, prajurit. Ruan Yaozu menghela napas pelan. Butuh waktu lama untuk sampai ke sekte alam dengan perahu. Aku akan mengantarmu. Chapter 1384. Li Qingshan tidak dapat menahan diri untuk tidak melihat satu-satunya tunggangan di sini. Jika dia bisa menungganginya, itu akan sangat bagus. Rusa 9 warna itu marah sekali. Ia menggelengkan kepalanya seolah ingin menggunakan tanduknya untuk menyerangnya. Jangan pernah berpikir tentang itu. Li Qingshan semula tidak ingin menungganginya, tetapi setelah mendengar ini, dia benar-benar ingin. Namun tentu saja, itu tidak mungkin sekarang. Bagaimanapun, ranah pihak lain jauh lebih tinggi daripada miliknya. Jika mereka benar-benar bertarung, dia mungkin bukan lawannya. Selain itu, menunggangi rusa tergantung pada tuannya. Ruan Yaozu tersenyum. Aku akan memimpin jalan. Aku akan menerbangkanmu ke sana. Itu lebih cepat daripada naik perahu. Terima kasih banyak. Li Qingshan menggenggam tangannya dan tersenyum.
Aku juga punya tunggangan, tapi aku keluar terburu-buru dan tidak membawanya. Rusa 9 warna itu mengangkat kepalanya. Binatang apa itu? Li Qingshan tersenyum. Itu bukan binatang buas, itu burung phoenix. Rusa 9 warna itu tertegun sejenak, lalu tertawa tanpa mempedulikan penampilannya. Jika dia berwujud manusia, dia mungkin akan tertawa terbahak-bahak. Phoenix? Hahaha, dasar bocah nakal, kau benar-benar tahu cara menyombongkan diri. Sebagai Raja Burung, garis keturunan burung phoenix secara alami lebih suci dan mulia daripada rusa 9 warna. Namun, burung jenis ini selalu dikenal karena temperamennya yang mulia. Bahkan orang abadi mungkin tidak dapat menaklukkannya sebagai tunggangan. Apalagi seorang kultivator jiwa baru yang masih sangat kecil, dan seorang yang bau. Li Qingshan tersenyum dan mendesah. Awalnya saya punya seekor sapi, tetapi sayangnya saya kehilangannya. Ruan Yaozu tiba-tiba menyadari bahwa ketika dia mengatakan ini, meskipun ada senyum di wajahnya, matanya agak aneh. Seolah-olah dia sedang mendesah dan penuh harapan. Saat itu, perahu besar itu sudah mulai berlayar. Dia berkata, ayo ikut. Rusa 9 warna itu melompat ringan ke udara dan berkata dengan nada sinis, Li Qingshan, kuharap aku bisa segera melihat tunggangan Phoenix-mu. Biarkan aku melihat Phoenix mana yang begitu buta. Li Qingshan mengikutinya dari dekat dan tersenyum. Akan ada kesempatan di masa depan. Aho, di suatu sudut 3000 dunia, seekor burung Phoenix buta bersin lagi. Terbang di atas lautan yang tak terbatas, tirai malam menyelimuti daratan. Bintang-bintang bersinar terang, bulan seperti kail, dan awan-awan berwarna putih bersih dan tembus cahaya. Li Qingshan ingin bertanya kepada Ruan Yaozu tentang situasi Sekte Wan Xiang, tetapi dia merasa tidak bisa bicara sepatah kata pun. Ruan Yaozu mengkritiknya karena berjudi dengan Letian, dan membagi topik tersebut menjadi 2 petunjuk, Letian, dan perjudian. Pertama, dia berbicara tentang berbagai bahaya perjudian, dan memberikan serangkaian contoh yang jelas dan mendalam. Kemudian, dia berbicara tentang reputasi Letian di Sekte Wan Xiang, dan betapa hebatnya dia dalam berjudi. Pada akhirnya, dia menggabungkan kedua topik itu dan sekali lagi mengatakan kepadanya bahwa dia tidak boleh berjudi, apalagi berjudi dengan Letian. Seluruh prosesnya masuk akal dan penuh dengan contoh-contoh yang jelas. Dia berbicara tanpa lelah dan tulus. Mungkin bahkan penjudi berpengalaman pun akan menyadari kesalahan mereka dan memulai lembaran baru jika mereka mendengar ini. Baru pada saat itulah Li Qingshan menyadari bahwa dia sebenarnya sangat banyak bicara meskipun dia pendiam dan membosankan. Dia mengamati wajahnya dengan penuh minat. Kau mendengarkan atau tidak? Kata Ruan Yaozu dengan marah. Jelas, dia tidak hanya tidak bodoh, dia juga memiliki pikiran yang tajam. Li Qingshan buru-buru berkata, tentu saja aku mendengarkan. Apakah kamu ingin aku melafalkannya? Tidak perlu, kata Ruan Yaozu dengan suasana hati yang buruk. Jangan marah. Perjudian memiliki banyak kerugian. Meskipun perjudian memiliki banyak kerugian, bukankah Anda juga memenangkan taruhan kali ini? Lebih jauh lagi, Anda mendapatkan sesuatu tanpa mempertaruhkan apapun. Ruan Yaozu tidak menyembunyikan fakta bahwa Letian dan yang lainnya berjudi. Dia bahkan tidak menyembunyikan fakta bahwa dia memenangkan banyak lot giok hijau pada akhirnya. Dia ingin menggunakan ini untuk memicu kebencian Li Qingshan terhadap perjudian. Namun, Li Qingshan berterima kasih atas kepercayaan dan ketulusannya, jadi dia tidak marah karena digunakan sebagai alat perjudian. Pada akhirnya, dia membantunya memenangkan satu ronde. Kalau tidak, bukankah orang Letian itu akan bangga pada dirinya sendiri? Ruan Yaozu berkata dengan serius, hasil perjudian tidak terletak pada hasil satu putaran. Sebaliknya, jika Anda menang, Anda akan terus berjudi sampai Anda kehilangan semua kemenangan yang Anda peroleh di masa lalu. Jalan kultivasi terletak pada akumulasi. Cara berpikir seperti ini yang mengambil jalan pintas sudah dekat dengan jalan yang jahat, dan pada akhirnya akan memengaruhi seluruh kultivasi Anda. Apa yang kamu katakan masuk akal. Li Qingshan tidak bisa tidak mengagumi wawasannya. Namun, dalam hidup, akan selalu ada saat-saat ketika Anda tidak punya pilihan selain berjudi. Jika Anda tidak berjudi, Anda tidak akan bisa maju. Belum lagi kehilangan semua yang telah Anda menangkan, bahkan jika Anda kehilangan nyawa, Anda tidak akan ragu. Dulu kamu adalah seorang putri bangsawan yang dimanja oleh banyak orang. Kamu juga masuk ke dalam sekte besar seperti Sekte Myriad Appearance, dan kamu bahkan selamat dari 5 kesengsaraan surgawi dalam waktu yang singkat untuk menjadi murid sejati. Tidak semua orang di dunia ini memiliki keberuntungan dan bakat sepertimu. Ruan Yaozu terdiam sejenak, lalu mendesah. Kau benar, aku lebih beruntung daripada kebanyakan orang. Aku tidak tahu apa yang telah kau alami di masa lalu, tetapi kau telah mencapai langkah ini. Kau akan bergabung dengan Sekte Penampakan Segudang sebagai murid formal, dan kau memiliki peluang besar untuk menjadi murid sejati. Mengapa kau tidak bisa bersantai dan berjudi? Namun, Li Qingshan tersenyum. Jika kamu tahu bagaimana aku sampai pada langkah ini, kamu tidak akan menasihatiku untuk bersantai. Namun, Anda benar tentang satu hal. Begitu perjudian dimulai, perjudian tidak dapat dihentikan. Jika Anda tidak bisa menang pada akhirnya, maka Anda akan kehilangan segalanya. Ruan Yaozu berkata dengan sedih, tidakkah kamu merasa hidup seperti ini sulit? Li Qingshan berkata, meskipun sulit, itu juga menarik. Ruan Yaozu berkedip, ingin mengatakan sesuatu tetapi ragu-ragu. Pada akhirnya, dia tetap berkata, kamu orang baik. Aku harap kamu bisa menang pada akhirnya. Li Qingshan berkata, aku akan mengandalkan kata-kata keberuntunganmu. Kita hampir sampai di Sekte Penampakan Segudang. Rusa 9 warna itu terbang menembus lautan awan, dan Li Qingshan mengikutinya turun. Tiba-tiba, matanya berbinar. Di permukaan laut yang jauh, ada bola api terang yang menyala, menerangi awan gelap yang menyelimuti malam seperti Fata Morgana.
Saat mereka mendekati bola api itu, rusa 9 warna itu menurunkan ketinggiannya. Ia hampir seperti sedang berlari kencang di permukaan laut, menginjak ombak untuk maju, dengan cepat meluncur di atas permukaan laut. Li Qingshan perlahan-lahan melihat wujud bola api yang sebenarnya, tetapi dia sedikit meragukan matanya. Ini karena itu bukanlah gunung surgawi yang tenang dan halus atau pulau spiritual seperti yang dia bayangkan, tetapi sebuah kota metropolitan yang megah. Bangunan-bangunan menjulang dari tanah satu demi satu, tetapi juga penuh dengan balok-balok berukir dan kasau yang dicat, dengan atap dan sudut-sudut yang melengkung. Di mana-mana, ada taman, bunga, dan pohon, seperti taman klasik yang telah berubah dari permukaan datar menjadi permukaan 3 dimensi. Bangunan-bangunan tersebut dihubungkan oleh jembatan-jembatan panjang. Di bawah jembatan-jembatan tersebut, terdapat sungai-sungai yang berkelok-kelok dan danau-danau yang terus mengalir, bagaikan kalung mutiara. Tiba-tiba berubah menjadi air terjun yang mengalir deras setinggi ratusan kaki, seperti naga giok yang melompat, dan suara ombaknya dapat terdengar hingga ratusan mil. Kota itu lebih spektakuler dan luar biasa daripada kota manapun yang pernah dilihatnya dalam kehidupan sebelumnya. Di puncak gunung di tengah pulau, ada sebuah bangunan tinggi yang tingginya ribuan kaki. Dalam kemegahannya, bangunan itu juga memiliki kekuatan untuk menjulang ke awan. Puncak bangunan itu memang telah tenggelam ke dalam awan, dan semua bangunan mengelilinginya seperti bintang-bintang yang mengelilingi bulan. Chapter 1385. Gerimis turun dari awan gelap, membuat udara semakin lembab dan sejuk. Spirit Ki yang pekat membuat orang merasa rileks dan tenang, bahkan pernapasan pun menjadi lebih mudah. Tanda kurang lebih. Rusa 9 warna itu melambat dan menginjak jembatan batu megah yang membentang ribuan meter dan lebar ratusan meter, tiba di kota Wanxiang. Air terjun besar mengalir turun dari kedua sisi jembatan dan masuk ke lembah yang dalam dan suram. Mungkin karena sudah larut malam, tidak ada seorang pun di jembatan batu itu. Dari kejauhan, kota itu tampak sangat megah, namun sebaliknya, suasananya agak sunyi di tengah gemuruh air terjun. Meskipun Li Qingshan tidak tahu banyak tentang teknik pengamatan Qi, dia bisa merasakan kondensasi Qi yang mencapai sangat tinggi ke langit. Ini bukan kota untuk manusia biasa, tapi tanah suci bagi para petani. Aku akan mengirimmu ke sini. Kau harus tahu sisa prosesnya. Setelah kau memperoleh identitas sebagai murid resmi, kau bisa datang ke kebun 100 ramuanku untuk melihatnya. Aku mungkin bisa memberimu pekerjaan di sana. Kebun 100 rempah. Li Qingshan mengangguk untuk menunjukkan bahwa dia ingat. Dia melihat Ruan Yaozu pergi dengan rusa dan melangkah ke kota Wanxiang sendirian. Medan kota itu sangat rumit, berkelok-kelok seperti labirin. Kadang-kadang ia melewati koridor dan taman, kadang-kadang ia menuruni jembatan. Karena dia tidak bisa terbang, Li Qingshan harus mengandalkan kemampuan ramalan kuat kura-kura roh untuk menemukan jalan menuju langit. Dalam perjalanan, dia bertemu dengan beberapa tim penjaga yang sedang berpatroli. Li Qingshan menduga bahwa mereka adalah bawahan Leng Yuan, jadi dia dengan hati-hati menghindari mereka untuk menghindari masalah yang tidak perlu. Dia tidak ingin pergi ke langit, karena dia belum memenuhi syarat. Hanya murid formal yang berhak memasuki tanah suci Sekte Wanxiang, dan murid formal kebetulan berada pada batas terendah. Jadi kamu Li Qingshan, juara pertama ujian masuk tahun ini. Kenapa kamu datang pagi-pagi sekali? Di aula yang dingin dan kosong, kultivator yang bertugas menyambut tamu juga memiliki ekspresi yang sama dinginnya. Jelas bahwa kedatangan Li Qingshan yang tiba-tiba telah mengganggu beberapa rencananya. Setelah mengonfirmasi nama Li Qingshan, dia menjadi sedikit lebih hangat. Meskipun ada banyak murid formal di Sekte Wanxiang, mereka masih memiliki status tertentu. Namun, dia masih memiliki beberapa status. Bahkan jika dia bertemu dengan seorang murid pengganti, dia akan tetap memanggilnya sebagai saudara muda. Adapun pemandu ini, statusnya di Sekte Wanxiang hanyalah seorang murid yang baru saja memasuki sekte tersebut. Li Qingshan berkata, kakak senior Letian ingin bertaruh denganku, jadi dia mendesakku untuk bergegas. Jadi begitu, senyum tipis muncul di wajah kultivator laki-laki itu. Tampak ada rasa kasihan di matanya saat dia berkata, kamu bahkan belum bergabung dengan sekte, tetapi kamu berani bertaruh dengan kakak senior Letian. Berani sekali kau. Dia bahkan tidak bertanya apa taruhannya, tampaknya yakin bahwa Li Qingshan akan kalah. Selain itu, dia hanyalah seorang kultivator Nas Chen Sol. Seberapa besar taruhannya, dia hanya dipermainkan oleh kakak senior Letian. Sebaliknya, ia berbicara tentang kisah-kisah aneh Letian. Setiap kali ia berjudi, Letian akan menang. Lawannya termasuk manusia abadi dan hantu abadi. Di antara mereka ada nama seorang penjudi. Bahkan Li Qingshan merasakannya bagaikan guntur yang menusuk telinganya. Konon katanya umur kakak senior Letian sudah di penghujungnya. Dia bertaruh dengan salah satu dari 10 panglima Yin Agung dari dunia bawah, kepala sapi Abian, di samping jalan mata air kuning dan memperoleh umur 300 tahun. Abian kepala sapi muka kuda. Petik 2. Mata Li Qingshan membelalak. Kedengarannya sangat familiar. Haha, akhirnya kau mendengar tentang ini. Kau tidak terlalu kurang informasi. Tidak ada cara lain. Kami, para kultivator, tidak setenar para dewa Netherworld dan Netherworld di antara manusia. Ketidakkekalan hitam dan putih, kepala sapi berwajah kuda, 10 raja neraka. Li Qingshan bergumam pada dirinya sendiri tentang tokoh-tokoh terkenal ini. Jantungnya berdebar kencang. Tiba-tiba dia menyadari bahwa dia benar-benar telah melangkah ke dunia abadi dan para Buddha. Meskipun dia masih sangat jauh dari 9 surga, dia jelas sangat dekat. Namun, jelas bahwa dia sudah sangat dekat. Jarak antara dia dan tokoh-tokoh terkenal itu sudah dalam jangkauan. Mungkin, dia akan bertemu mereka secara kebetulan segera. Dari apa yang kulihat, apakah kau datang dari Netherworld?
Seraya sang pemandu berbicara, ia memulai pekerjaannya dengan tertib. Kadang-kadang, dia akan menundukkan kepalanya dan menulis dengan marah, dan di waktu lain, dia akan memberikan sebuah dokumen kepada Li Qingshan untuk diisinya. Li Qingshan memiliki terlalu banyak rahasia. Dia harus menangani beberapa bagian secara samar atau bahkan membiarkannya kosong. Awalnya dia mengira akan ada masalah. Akan tetapi, dia menyadari bahwa pemandu itu bahkan tidak melihat ke arah mereka. Hehe, kamu tidak perlu merasa aneh. Ini bukan untuk kulihat. Isi saja dengan santai. Jika kamu benar-benar tidak ingin mengisinya, kamu bisa membiarkannya kosong. Lalu untuk siapa mereka? Apakah itu hanya untuk pengarsipan? Setelah Yang Mulia Roh Guihai memeriksanya, dokumen-dokumen ini akan dihancurkan. Segala sesuatu tentang Anda secara alami akan tertinggal di lautan kesadaran Spirit Venerable Guihai. Siapakah Yang Mulia Roh Guihai? Li Qingshan sedikit terkejut. Spirit Venerable Guihai ini terlalu bosan. Melalui pengamatannya, setidaknya ada ratusan ribu orang di kota Myriad Phenomenon. Kau benar-benar tidak tahu apa-apa tentang sekte fenomena segudang. Kau bahkan tidak tahu tentang Yang Mulia Roh Guihai. Ini pertama kalinya saya ke sini. Mohon pencerahannya, saudara senior. Li Qingshan menyerahkan sebuah lot kuningan. Pemandu itu melihat ke arah tumpukan kuningan itu lalu ke arahnya. Ia berkata sambil tersenyum, seperti yang diharapkan dari yang pertama dalam ujian. Kau sungguh murah hati. Namun, lupakan saja kali ini. Tidak mudah bagimu untuk menggali magnet esensi itu. Biarkan saja untuk menyuap orang-orang dari Departemen Kediaman Surgawi. Terima kasih, kakak senior. Li Qingshan mendesah dalam hati. Memang, masih ada orang baik. Itu bukan masalah besar. Aku akan menceritakannya jika kau ingin mendengarnya. Spirit Venerable Guihai adalah spirit immortal yang telah melampaui 6 Heavenly Tribulations. Dia adalah tunggangan Grand Sect Master kami dan memiliki status yang sangat tinggi di sekte kami. Dia setara dengan 2 Master Sekte. Dapat dikatakan bahwa dia adalah Master Sekte tak kasat mata yang menjaga surga sepanjang tahun. Ketika Anda mencapai surga, Anda secara alami akan melihatnya. Namun, kamu harus berhati-hati. Spirit Venerable Guihai adalah dewa alami. Pengetahuannya sedalam lautan. Tidak ada seorang pun di sekte yang dapat menandinginya. Dia tahu segalanya di dunia. Selain itu, dia sangat berbakat. Dia ahli dalam meramal dan menghindari malapetaka. Sebagian informasi Anda mungkin benar, sebagian mungkin salah, sebagian mungkin salah. Aku tidak bisa memahaminya, dan aku juga tidak mau repot-repot memahaminya. Namun, di mata Spirit Venerable Guihai, dia bisa melihat semuanya dengan jelas. Hati Li Qingshan tergerak. Kakak senior, bolehkah aku bertanya ras apa Spirit Venerable Guihai? Penyuruh. Li Qingshan berpikir dalam hati bahwa dia memang telah bertemu seseorang dari ras yang sama. Ini bukan kebetulan. Tidak banyak ras yang merupakan dewa alami sejak awal. Bahkan lebih sedikit lagi yang membentuk ras. Misalnya, kodok emas berkaki 3 dan rusa 9 warna. Meskipun garis keturunan mereka lebih rendah daripada burung phoenix dan kura-kura roh, jumlah mereka bahkan lebih langka. Setelah datang ke alam manusia, dia menemui mereka. Dia tidak merasakan kegembiraan apapun karena bertemu seseorang dari ras yang sama. Sebaliknya, dia agak khawatir. Sulit baginya untuk memperkirakan seberapa kuat seekor kura-kura roh yang telah melampaui 6 kesengsaraan surgawi dan memiliki garis keturunan yang lengkap. Kura-kura roh ini tampaknya memiliki pengetahuan yang sangat kaya dan seorang master dengan kultivasi seorang dewa sempurna. Kata-katanya yang samar dalam informasi itu mungkin akan terlihat sekilas. Bahkan jika dia meninggalkan beberapa ruang kosong, dia masih bisa menyimpulkan banyak informasi. Namun, akan terlalu kentara jika dia mengubahnya sekarang. Selain itu, dia tidak akan bisa menyembunyikannya saat mereka bertemu langsung. Ini mungkin bahaya terbesar yang pernah dia hadapi sejak datang ke alam manusia. Begitu sesuatu terjadi, dia tidak akan punya cara untuk melawan. Itu jauh lebih mengerikan daripada Essence Magnetic Mountain dan Earth Baneful Beast. Mungkin sejak ia memasuki kota fenomena segudang, Yang Mulia Roh Guihai telah mengawasinya. Namun, ini juga merupakan kesempatan besar untuk menemukan Sinhole. Spirit Venerable Guihai pasti tahu cara memasuki Sinhole dan bahkan mungkin memahami tawanan Sinhole. Chapter 1386. Namun, seperti dikatakan Ruan Yaosu, begitu permainan dimulai, dia tidak bisa berhenti sampai dia menang atau kehilangan nyawanya. Dia dapat memilih apa yang akan dipertaruhkan, tetapi dia tidak dapat memilih untuk tidak bertaruh. Ketika dia keluar dari aula yang dingin itu, gerimis masih turun, dan langit yang megah tidak jauh darinya. Ada lencana kecil di telapak tangannya, yang berbentuk seperti awan. Lencana itu mencatat segala hal tentang dirinya, termasuk identitas, status, dan prestasinya. Dengan lencana ini, dia dapat memasuki banyak tempat di sekte alam dengan bebas dan menerima manfaat dari seorang murid yang telah memasuki aula tersebut. Dia memegang lencana itu erat-erat dan berjalan ke langit. Dia berharap bahwa kultivator pemandu itu berkata jujur. Adik muda Li, kamu tidak perlu terlalu khawatir. Kecuali untuk hal-hal yang berhubungan dengan langit, Spirit Venerable Guihai jarang ikut campur dalam urusan sekte. Bahkan jika kamu adalah iblis yang kejam, Spirit Venerable tidak akan memandangmu dengan pandangan kedua. Tapi kamu tidak terlihat seperti iblis. Li Qingshan menjawab sambil tersenyum, jika begitu mudah untuk mengenali iblis, dia bukanlah iblis. Dia hanya berharap agar Yang Mulia Roh Guihai tertipu oleh penampilannya yang tidak berbahaya, dan semua orang akan hidup dalam damai, bahkan jika dia tidak dapat menemukan petunjuk untuk memasuki yang tertinggi. Setelah menaiki ratusan anak tangga dan melangkah melewati gerbang, lencana di depan dadanya berkedip sedikit, dan penghalang tak terlihat terbuka untuknya. Saya khawatir semua buku di dunia ada di sini. Begitu dia memasuki gedung, dia mendesah dalam hatinya. Di lantai paling bawah saja sudah ada jutaan buku, yang menumpuk menjadi gunung buku.
Pemandangan yang menakjubkan. Sebelum dia sempat melihat lebih dekat, seorang kultivator wanita yang anggun menghampirinya. Bolehkah aku bertanya apakah kamu Li Qingshan? Ya, bolehkah aku bertanya siapa kamu? Li Qingshan melihat bahwa lencana di dadanya sedikit berbeda dari miliknya. Dia adalah seorang murid yang telah memasuki aula. Yang Mulia Roh sudah menunggu lama. Dia memintaku untuk mengantarmu ke atas. Kultivator wanita itu mengamati Li Qingshan dengan tatapan aneh. Dia telah bekerja di aula itu selama bertahun-tahun, tetapi dia belum pernah melihat wajah seperti itu. Kalau tidak, dia pasti akan memiliki kesan tentangnya. Jadi, dia pastilah murid baru yang baru saja memasuki aula tersebut. Karena dia diterima langsung oleh Yang Mulia Roh, dia pasti punya latar belakang tertentu. Jantung Li Qingshan berdebar kencang. Apa yang ditakutkannya akan menjadi kenyataan. Kura-kura tua itu memang memperhatikannya, tetapi tidak ada jalan kembali. Dia tetap tenang dan menangkupkan kedua tangannya. Kakak senior, tolong tunjukkan jalannya. Mengikuti tangga spiral lapis demi lapis, saat ia mencapai lantai ke-6, identitas Li Qingshan sebagai murid tidak lagi memadai, tetapi penghalang tak kasat mata dari susunan itu masih terbuka lapis demi lapis untuknya. Lalu, pintu itu menutup tanpa suara di belakangnya. Begitu hal terburuk terjadi, dia tidak akan bisa lolos tanpa cedera. Bahkan tanpa langit ini, jika seorang dewa iblis ingin menghadapinya, itu akan semudah membunuh seekor semut. Sepanjang perjalanan, dia tidak bisa diganggu untuk mengagumi berbagai pemandangan di langit. Dia mengedarkan metode penekan laut milik penyuruh sekuat tenaga, berulang kali meramalkan pertanda buruk di kepalanya, tetapi dia tidak menerima hasil sama sekali. Itu seperti serangga terbang yang bertabrakan dengan kaca berkali-kali. Setelah mencoba beberapa kali, dia menyerah. Saat itu, metode penekanan laut milik penyuruhnya baru mencapai tingkat dasar, dan itu sudah membuat ramalan seorang Grandmaster aliran Yin yang tidak efektif, apalagi saat dia berhadapan dengan penyuruh sejati saat ini. Dengan kultivasi 6 kesengsaraan surgawi, penghalang takdir tak kasat mata yang ditetapkan bukanlah sesuatu yang dapat ditembusnya saat ini. Sebelum hasilnya terungkap, takdir tidak mungkin diketahui. Dia hanya bertanya-tanya apakah penguasa roh laut telah melihat kebenaran takdir atau tidak. Awalnya, Li Qingshan mengira ia harus pergi sampai ke puncak, tetapi ia tidak pernah menyangka kultivator wanita itu akan menuruni tangga setelah hanya mencapai lantai 16, menuju ke bagian terdalam rak buku. Dia tiba di antara dua rak buku, di depan sebuah benteng, yang dibangun dari tumpukan buku. Dia membungkuk hormat dan berkata, melapor kepada guru spiritual, saya telah membawanya ke sini. Baiklah, Anda bisa pergi sekarang. Suara tenang dan acuh tak acuh terdengar dari balik buku-buku. Lencana di dada kultivator wanita itu sedikit menyala. Sambil tersenyum, Li Qingshan tahu dia telah menerima sumbangan. Meski itu hanya sesuatu yang kecil seperti memimpin jalan, melayani master sekte yang tak terlihat ini jelas merupakan sebuah kontribusi bagi sekte tersebut. Kultivator wanita itu berbalik dan mengucapkan selamat tinggal. Dia melirik Li Qingshan lagi sebelum menghilang ke dalam tumpukan buku. Li Qingshan tidak mengambil inisiatif untuk berbicara, sedangkan sang penguasa roh lautan pun tetap diam saja. Dalam keheningan, yang terdengar hanya suara halaman-halaman buku yang dibalik dengan cepat. Wus, wus, seperti dedaunan musim gugur, mereka berdesir ke tanah. Jika bukan karena suara itu, Li Qingshan pada dasarnya akan meragukan apakah ada seseorang di balik tumpukan buku itu, karena dia tidak dapat merasakan aura apapun. Ia tahu ini adalah salah satu ciri kura-kura roh, jadi ia menunggu dalam diam dengan penuh kesabaran. Baiklah, aku sudah menyelesaikan 1000 buku lagi. Suara mendesing. Ribuan buku yang menumpuk menjadi gunung buku menari-nari seperti kupu-kupu yang terkejut. Beberapa buku melewati wajah Li Qingshan, mengacak-acak rambutnya yang hitam dan panjang. Dia menatap ke dalam tumpukan buku tanpa bergerak sama sekali. Saat semua buku telah kembali ke rak buku masing-masing, seorang lelaki tua berpakaian hitam berdiri di dekat Li Qingshan. Penampilannya biasa saja, dan orang-orang pun mudah melupakannya. Hanya matanya yang dalam dan sunyi menatap Li Qingshan, membuatnya merasa seperti berada di laut dalam, menghadapi takdir itu sendiri. Semua rahasianya tidak dapat disembunyikan darinya. Li Qingshan sangat mengenal mata seperti itu. Itu adalah mata kura-kura roh. Saat dia melihat mata itu, Li Qingshan mengerti satu hal. Tidak ada artinya berbohong di depannya. Dia membungkuk. Murid Li Qingshan memberi hormat kepada penguasa roh Guihai. Penguasa roh Guihai berkata, kamu memiliki garis keturunan rasku. Itu bukan pertanyaan, tetapi pernyataan fakta. Ya, kamu baru saja naik dari alam bawah. Ya. Mengapa kamu datang ke sekte fenomena segudang? Untuk budidaya. Apalagi, untuk menemukan jalan menuju Sinhole. Mengapa? Untuk budidaya. Apalagi? Pertanyaan dan jawaban itu terhenti tiba-tiba. Li Qingshan terdiam sejenak. Maaf, saya tidak bisa menjawab pertanyaan ini. Penguasa roh Guihai tidak terkejut. Li Qingshan, aku tidak bisa sepenuhnya memahami takdirmu, tetapi itu bukan karena kemampuanmu. Li Qingshan terdiam. Apakah karena dia seorang transmigran? Atau karena ia sudah terlibat dalam pertikaian besar yang melibatkan banyak tokoh penting di atas 9 langit? Kura-kura tua ini jelas tidak bisa memahaminya. Namun, tidak bisa memahaminya adalah hal yang paling menyusahkan. Namun, aku merasakan bayangan malapetaka darimu. Li Qingshan berkata, berkah selalu disertai musibah, dan musibah selalu disertai berkah. Penguasa roh Guihai tidak tergerak saat dia berkata dengan dingin, letakkan lencana itu dan pergi. Jangan pernah kembali, anggap saja kamu tidak pernah datang ke sini. Chapter 1387. Jika para kultivator Nas Chen Sol biasa menerima peringatan seperti itu dari Daemon Immortal, mereka mungkin akan langsung kabur, dan tidak berani menoleh ke belakang. Namun,
Li Qingshan mengejek dengan keras, seperti yang diharapkan dari klan kura-kura roh. Sungguh pengecut. Penguasa roh Guihai tidak marah. Dia menatapnya dengan tatapan yang dalam dan acuh tak acuh, seolah-olah dia sedang menghadapi seluruh Ruins End. Tekanan yang dia berikan lebih mengerikan daripada aura apapun. Senyum Li Qingshan menghilang. Saya bisa pergi, tetapi saya punya pertanyaan yang saya harap Anda bisa menjawab dengan jujur, senior. Kata penguasa roh Guihai, silakan tanya saja. Li Qingshan melangkah maju dan menghadapi tatapan yang sedingin jurang. Dia bertanya, mengapa kamu tidak membunuhku? Penguasa roh Guihai terdiam sejenak. Seperti yang kau katakan, klan kura-kura roh dipenuhi dengan orang-orang pengecut. Dengan perbedaan kultivasi yang begitu besar, dia masih belum mampu memahami prinsip takdir. Hanya bisa dikatakan bahwa ada banyak faktor yang berada di luar jangkauannya. Bahkan disertai dengan bayangan malapetaka. Makna di baliknya sangat dalam. Seorang kultivator Naschen Soul belaka. Bahkan jika dia mempertaruhkan nyawanya, apa haknya untuk membuatnya merasakan malapetaka? Li Qingshan berkata, kalau begitu, apakah kamu tidak takut aku akan membunuhmu? Tatapan dingin penguasa roh Guihai sedikit goyah. Itu seperti seekor semut yang memprovokasi seekor naga. Itu sama sekali tidak masuk akal. Ekspresi Li Qingshan tidak menunjukkan provokasi apapun. Sebaliknya, dia menjadi tenang dan acuh tak acuh, identik dengan penguasa roh Guihai. Garis keturunan kura-kura roh mengalir tanpa suara melalui tubuhnya. Ini bukan ancaman yang bodoh. Dengan kecerdasanmu, kau seharusnya bisa tahu orang macam apa aku ini. Aku datang ke Sekte Myriad Phenomenon untuk berkultivasi setelah melalui begitu banyak kesulitan, tetapi aku ditolak tanpa ampun. Bagaimana mungkin aku tidak merasa kesal? Jika aku memenuhi ambisi Ling Yun di masa depan, bagaimana kau akan hidup? Awalnya aku tidak punya niat jahat terhadap Sekte Myriad Phenomenon, tapi tiba-tiba aku merasa punya niat jahat tanpa alasan. Itu adalah berkah atau kutukan. Mohon pertimbangkan baik-baik, senior. Dia berbicara dengan sangat jujur, tetapi itu seperti ancaman yang nyata. Lebih jauh lagi, satu pikiran dari pihak lain dapat menjerumuskannya ke dalam kutukan abadi. Spirit Venerable Guihai berkata dengan acuh tak acuh, seperti yang diharapkan dari garis keturunan klanku. Kau tahu betul temperamen kami, tetapi apakah kau benar-benar berpikir bahwa aku tidak berani membunuhmu? Li Qingshan berkata dengan tenang, jika senior benar-benar ingin menyingkirkanku, mengapa kau tidak membunuhku dengan satu serangan saja? Itu akan jauh lebih memuaskan. Paling tidak, kau akan dapat menghindari masalah yang akan datang. Jelaslah mereka berdua sedang dalam posisi saling berhadapan dan nyawa mereka dipertaruhkan, tetapi sepertinya mereka membicarakan sesuatu yang tidak berhubungan dengan orang lain. Ancaman masa depan yang terlihat. Tanya Spirit Venerable Guihai, lalu apa ancaman masa depan yang tidak terlihat? Senior, kau akan tahu setelah kau membunuhnya. Jika ada manusia abadi lain di sana, Li Qingshan tidak akan pernah mengatakan hal seperti itu. Jika manusia abadi itu marah, dia mungkin akan membunuh manusia abadi itu atau menggunakan cara lain untuk mencari jiwa manusia abadi itu. Namun, ia memiliki garis keturunan kura-kura roh, jadi ia memanfaatkan sifat tenang dan hati-hati dari klan kura-kura roh. Karena penguasa roh Guihai waspada, dia tidak akan membunuhnya apapun yang terjadi. Perjudian ini tampak sangat berbahaya, tetapi sepadan. Bahkan dapat dikatakan bahwa dia memiliki keyakinan penuh untuk menang. Hasil terburuknya adalah mempertahankan status quo dan diusir dari Sekte Myriad Phenomenon. Dia tidak bergantung pada keberuntungan untuk sampai ke tempatnya saat ini. Yang mulia roh Guihai berkata, lalu bagaimana menurutmu? Lebih baik menanam bunga daripada menanam duri. Lebih baik menunjukkan kebaikan daripada menyimpan dendam. Aku, Li Qingshan, bukanlah orang yang membalas kebaikan dengan permusuhan. Bahkan jika aku mendatangkan malapetaka, aku akan menanggungnya sendiri. Itu tidak ada hubungannya dengan Sekte Myriad Phenomenon. Mungkin suatu hari, Sekte Fenomena Segudang akan membutuhkan perawatanku. Bahkan jika itu untuk mencari keberuntungan dan menghindari malapetaka, mengapa tidak tetap menjagaku di bawah pengawasanmu? Semuanya di bawah kendalimu. Jika suatu hari aku akan menyakiti Sekte Fenomena Segudang dan senior merasa bahwa membunuhku lebih baik daripada membiarkanku tetap hidup, kau dapat melakukannya kapan saja. Jika orang lain mendengarnya, mereka akan tertawa terbahak-bahak. Spirit Venerable Guihai juga tersenyum tipis. Guruku tinggal di atas 9 langit dan bertanggung jawab atas studi Kaisar Langit Luas. Ia melampaui 6 alam dan bukan bagian dari 5 elemen. Ia juga menghadiri pertemuan Yulanpen leluhur Buddha dan mendengar tentang buah Dao Chaos Primordial leluhur Dao. Ia hanya menyapa 18 arhat dan setara dengan 10 Raja Yama. Semua yang berteman dengannya adalah makhluk abadi. Nak, kau benar-benar mengatakan bahwa kau ingin mengurus Sekte Fenomena Segudang. Sungguh lelucon. Li Qingshan berkata, bahkan makhluk abadi pun membutuhkan orang untuk melakukannya. Siapa yang dapat meramalkan apa yang akan terjadi di masa depan? Terlebih lagi, air laut tidak pernah berhenti mengalir. Mengingat betapa hebatnya Sekte Fenomena Segudang, bukankah mereka masih perlu merekrut murid? Saya tidak berbakat, tetapi saya pasti akan memberikan kontribusi. Spirit Venerable Guihai merenung cukup lama. Bahkan dengan kemampuan deduksinya, dia merasa sulit untuk membuat keputusan. Meskipun tingkat kultivasi anak ini tidak tinggi, dia sangat penting. Dia tidak tahu siapa yang telah menanam bidak catur ini. Sebelum ada keuntungan dan kerugian yang nyata, dia sama sekali tidak mau mengambil tindakan. Akan tetapi, justru karena pentingnya hal itu, dia tidak mau menahannya di sini. Kalau tidak, bahkan jika seorang Kaisar Iblis ingin bergabung dengan Sekte Fenomena Segudang, itu tidak akan terlalu merepotkan. Baik deduksi maupun ramalan, pada akhirnya mustahil untuk memprediksi segala hal di dunia. Jika tidak, ras penyuruh tidak perlu bersembunyi di laut dalam.
Pada saat ini, dia harus berhati-hati. Baiklah, kamu bisa tinggal. Ekspresi tenang Li Qingshan berangsur-angsur mencair saat ia tersenyum. Kegembiraan yang tak terlukiskan muncul di hatinya. Dalam pertarungan dengan iblis abadi ini, dia telah memenangkan ronde berikutnya. Dia tahu betul betapa sulitnya mengubah pikiran seekor kura-kura roh. Tidak peduli seberapa percaya dirinya, dia harus mempertaruhkan nyawanya. Sekarang setelah dia melewati babak berikutnya, dia melangkah maju. Bertarung dengan surga, bertarung dengan bumi, dan bertarung dengan manusia merupakan kegembiraan yang tiada akhir. Seorang pria hebat tidak akan pernah berbohong padaku. Yang Mulia Roh Guihai tiba-tiba bertanya, teknik kultivasi apa yang Anda kembangkan? Ini adalah pertanyaan penting lainnya. Li Qingshan tentu saja tidak akan mengungkapkan 9 transformasi iblis dan dewa. Dia berkata terus terang, catatan penghancuran dunia Kaisar Ekstrim, juga dikenal sebagai catatan dunia Kaisar Ekstrim. Aku bersedia mempersembahkannya ke surga. Serahkan. Ya, Li Qingshan mencatat teknik kultivasi tersebut ke dalam selembar batu giok dan menyerahkannya dengan kedua tangan. Spirit Venerable Guihai tampaknya hanya menyelidikinya sedikit sebelum mengamati Li Qingshan lebih dalam. Sungguh teknik kultivasi yang menarik. Teknik ini memberi saya inspirasi. Saya dapat menyempurnakan buku surgawi lainnya. Lencana di dada Li Qingshan sedikit berkilat karena ia memperoleh kontribusi yang cukup besar. Setelah itu, ia menerima penanda buku yang sama besarnya. Dia mengerti bahwa ini adalah tugas utama Spirit Venerable Guihai dalam menjaga surga ini. Dia harus mengumpulkan segala macam teknik kultivasi dan terus menyempurnakan myriad fenomenon Heavenly Book. Dia tidak bisa menahan rasa senangnya. Dia tahu banyak teknik kultivasi. Masih ada dunia di belakangnya. Jika dia bisa menawarkan semua teknik kultivasi ini, bukankah dia akan dipromosikan menjadi murid warisan dalam hitungan menit? Dia langsung mempersembahkan patung penindas iblis dan patung perang iblis. Yang Mulia Roh Guihai melihatnya lalu berkata, teknik kultivasi ras iblis petarung telah dikumpulkan di surga ini. Patung penindas iblis ini cukup menarik, tetapi nilainya tidak tinggi. Kali ini, Li Qingshan hanya memperoleh beberapa penanda Mystic Wood. Poin kontribusinya sangat rendah. Ia mungkin juga telah menggali beberapa esens magnet. Surga ini telah berdiri selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Di atasnya adalah seorang Master Sekte Agung Abadi yang sempurna. Di bawahnya adalah kesimpulan yang tak henti-hentinya dari Yang Mulia Roh Guihai. Di bawahnya adalah poin kontribusi yang terkumpul dari para murid sebelumnya. Buku-buku teknik kultivasi biasa tidak lagi bernilai. Buku-buku itu harus luar biasa, atau harus sangat kuat dan cemerlang. Catatan kehancuran dunia Kaisar Ekstrim merupakan teknik kultivasi yang kuat sejak awal. Selain itu, teknik ini dibuat saat dunia hancur. Teknik ini memiliki nilai yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan catatan kehancuran dunia Kaisar Ekstrim yang asli. Chapter 1388. Senior, boleh saya tanya, kalau saya mau baca kitab suci, saya harus masuk ke tingkat yang mana? Berapa harganya? Petik 2. Li Qingshan telah memutuskan untuk memperkuat metode kultivasi manusia sebagai bagian penting dalam meningkatkan kekuatannya sendiri, dan gunung surgawi inilah yang paling ia butuhkan saat ini. Persen. Kitab suci perlu ditukar dengan pembatas buku. Apakah Anda punya? Terima kasih, kakak senior Letian, karena telah meminjamkanku begitu banyak lot giok hijau. Li Qingshan tersenyum. Sepertinya kura-kura tua ini tidak tahu segalanya. Ramalan dan ramalan bukanlah sesuatu yang maha tahu. Spirit Venerable Guihai memejamkan mata dan berkonsentrasi sejenak. Ketika ia membuka matanya lagi, ada cahaya terang di matanya. Begitu, sungguh pertaruhan besar, sungguh investasi besar. Aku punya kitab surgawi di sini yang cocok untukmu. Li Qingshan bertanya, buku rahasia apa? Kitab suci surgawi yang tak terkekang. Sutra tanpa batas. Jantung Li Qingshan berdebar kencang. Menurut apa yang dikatakan Luo Hou Xiaoming, catatan dunia Raja Ekstrim dan catatan penghancuran dunia Raja Ekstrim berisi keinginan dan jalan Raja Iblis Mahesvara. Mungkinkah kitab kebebasan ini sesuai dengannya? Tidak buruk. Secara kebetulan, teknik kultivasi yang Anda sumbangkan memberi saya inspirasi dan membantu saya menyempurnakan kitab surgawi ini. Senior, mohon jelaskan isi kitab surgawi ini. Misalnya, sampai ke alam mana seseorang dapat mengolahnya. Li Qingshan dengan rendah hati meminta bimbingan, sangat terkesan dengan Kaisar Roh Guihai. Dengan kata lain, dalam waktu yang singkat, Kaisar Roh Guihai telah benar-benar memahami catatan dunia Raja Ekstrim dan catatan penghancuran dunia Raja Ekstrim. Dia juga telah menyempurnakan kitab kebebasan. Kemampuan deduksi semacam ini benar-benar gila. Selama bertahun-tahun, dia hanya mengolah catatan penghancuran dunia Raja Ekstrim. Sudah sulit baginya untuk menggabungkan kedua teknik itu, apalagi menggabungkannya. Sekarang setelah dia memiliki teknik yang lebih baik dan lebih lengkap di depannya, dia tidak bisa tidak merasa bahwa datang ke Sekte Wan Xiang adalah keputusan yang tepat. Teknik kultivasimu dikenal sebagai Kaisar tertinggi. Maka kitab surgawi ini dapat dikatakan berada di alam abadi ekstrim dan dapat mencapai alam abadi ekstrim. Meski aku tak dapat mencapai alam yang lebih tinggi, aku pasti dapat mencapai perkembangan yang lebih tinggi. Sang guru iblis surgawi Mahesvara bersemayam di puncak dunia hawa nafsu, dan karena ia telah mencapai Mahesvara, ia dikenal sebagai penguasa 3000 dunia, yang baik dan jahat di saat yang sama. Menjadi dewa dan iblis, menggabungkan kehidupan dan kematian menjadi satu untuk mencapai alam kebebasan besar. Tentu saja, kitab suci surgawi tanpa batas ini saja tidak akan cukup untuk memperoleh kebebasan besar. Tepatnya, itu hanya kebebasan kecil, paling banyak, tetapi itu sudah sangat langka. Jalan guru iblis surgawi kebebasan besar bukan hanya jalannya sendiri, tetapi juga salah satu dari 3000 jalan besar.
Tidak hanya sesuai dengan temperamen Anda, tetapi juga sesuai dengan kultivasi Anda saat ini pada saat yang sama. Paling tidak, hal itu tidak akan membuat kultivasimu saat ini sia-sia. Apakah kamu menginginkannya? Li Qingshan menjawab tanpa ragu, tentu saja. Bawakan aku 850 lot batu giok hijau. Begitu mahal, Li Qingshan menyeringai. Ini perampokan di siang bolong. Buku-buku yang diperolehnya dari catatan penghancuran dunia milik Kaisar Ekstrim dan catatan dunia milik Kaisar Ekstrim bahkan tidak lebih dari sebagian kecil dari apa yang diperolehnya. Apakah bajingan tua ini mencoba mengganggunya? Metode kultivasi adalah fondasi kultivasi. Apakah menurutmu semudah itu mendapatkan seperangkat metode kultivasi? Itu masuk akal. 850. Li Qingshan memikirkan tentang 9 transformasi iblis dan dewa miliknya sendiri serta jalan tulang putih dan kecantikan luar biasa milik Little N. Dia harus mengakuinya. Seperangkat metode kultivasi yang kuat dan cocok hanya dapat diperoleh melalui pertemuan kebetulan yang besar. Sudah beruntung dia bisa langsung menukarkannya. Semua orang tahu harga kitab suci surgawi di Sekte Fenomena Segudang. Penguasa roh Guihai bertanggung jawab atas sekte tersebut, jadi dia mungkin tidak akan menipunya di tempat seperti itu. Karena itu, dia dengan patuh mengeluarkan 850 lot batu giok hijau. Penguasa roh Guihai dengan santai menerimanya dan memberinya gulungan batu giok. Li Qingshan membacanya sekilas. Ia merasa itu sangat dalam dan tak terlukiskan. Saat ia memahaminya lebih jauh, segala macam ilusi muncul di depannya. Terkadang itu adalah langit berbintang yang luas, terkadang itu adalah mayat dan darah. Kadang-kadang itu adalah tragedi mengerikan dari kehancuran dunia, kadang-kadang itu adalah semangat muda untuk menyelamatkan dunia. Segala macam ilusi terkondensasi menjadi gambaran dewa dan setan. Ada yang lembut, ada yang menakutkan, ada yang seperti raja yang menari, ada yang seperti raja binatang. Untuk sesaat, seolah-olah sekelompok setan menari liar, mengguncang pikirannya. Dia tidak bisa menahan keinginan untuk menari bersama mereka. Ada kegembiraan yang tak tertandingi di dadanya yang terus mengembang, hampir meledak keluar dari anggota tubuh dan tulangnya, menjulang melampaui awan dan memenuhi seluruh dunia. Penguasa roh Guihai diam-diam mengamati Li Qingshan. Dia tidak mengingatkannya betapa berbahayanya baginya untuk membaca seluruh kitab kebebasan surgawi dengan santai pada tingkat kultivasinya saat ini. Kitab kebebasan surgawi mungkin adalah kitab surgawi fenomena segudang yang paling berbahaya dan tak terduga. Kitab ini adalah kitab yang dapat dengan mudah membuat seseorang menjadi gila. Dunia ini penuh dengan kontradiksi dan perdebatan, kekacauan dan ketidakkekalan. Jika seseorang berhati-hati dan waspada, takut dan ragu, akan sulit baginya untuk menjadi bebas. Kalau orang tertawa kegirangan dan ikut menari, sudah pasti dia akan terjerumus dalam kegilaan dan kebingungan. Meskipun dia telah berusaha keras untuk menyelesaikan derivasinya, itu hanyalah sebuah prototipe. Jalan dari Raja Iblis Kebebasan Agung bukanlah sesuatu yang bisa dilalui oleh siapapun. Namun, sejak Li Qingshan mulai berkultivasi, pertempuran antara dewa dan iblis di dalam hatinya tidak pernah berhenti. Keganasan iblis harimau membuatnya haus darah dan suka berperang. Ia paling menyukai kebebasan iblis kera, tetapi ia tidak dapat menghancurkan kebaikan hati kilin. Lapisan-lapisan pikiran jahat dan keilahian terus-menerus bertarung dan menarik satu sama lain. Ia pernah dikenal sebagai Raja Pahlawan. Ia menggunakan novel untuk menyebarkan seni bela diri dan ingin menjadikan semua makhluk hidup setara. Dia dulunya baik hati dan ingin menyelamatkan dunia. Namun, dia tidak ragu untuk menghancurkan dunia untuk melawan musuh yang kuat. Dia tidak pernah terjerumus dalam dilema dan tidak bisa melepaskan diri. Dia tidak mengubah hati aslinya dan tidak menyesal atau mengeluh. Sampai batas tertentu, kitab kebebasan surgawi ini dapat dikatakan dibuat khusus untuknya. Paling tidak akan mudah baginya untuk mengamuk. Dia menarik kembali pikiran ilahinya dari gulungan batu giok dan tampaknya tidak enggan meninggalkan perasaan bebas itu. Dia menangkupkan tangannya dan berkata, terima kasih atas bimbinganmu, senior. Teknik ini memang luar biasa. Aku akan mengolahnya dengan baik dan berusaha untuk mencapai tingkat berikutnya. Dia tidak dapat menahan rasa senangnya karena telah membuat taruhan ini dengan Letian. Kalau tidak, dia tidak tahu berapa tahun lagi dia harus bekerja untuk Sekte Fenomena Segudang untuk mendapatkan kitab kebebasan surgawi ini. Waktu sungguh sangat penting baginya. Manfaat taruhan ini sudah terlihat. Yang Mulia Roh Guihai merenung dan berkata, peringatan itu memang tidak perlu. Anak ini memiliki hati yang kuat dan teguh. Tidak ada orang biasa yang dapat menandinginya. Dia adalah bakat yang tak tertandingi. Jika dia tidak jatuh, dia pasti akan memiliki kesempatan besar. Dia tidak akan hanya menjadi murid langsung dari Sekte Myriad Phenomenon. Aku tidak tahu apakah ini berkah atau kutukan bagi Sekte Myriad Phenomenon. Biarkan aku mengamatinya dengan saksama. Dia melambaikan tangannya dengan acuh tak acuh dan berkata, jika tidak ada yang lain, kamu bisa pergi. Jangan ganggu bacaanku. Dia berbalik dan pergi. Li Qingshan telah mencapai tujuannya untuk tetap tinggal di Sekte Fenomena Segudang dan memperoleh kitab surgawi yang sangat penting. Dia seharusnya merasa puas, tetapi dia merasakan kehilangan seolah-olah dia telah kehilangan sesuatu yang penting. Dia melirik rak-rak buku di kedua sisi yang tingginya puluhan kaki dan mencapai kubah. Tiba-tiba, dia mendapat kilasan inspirasi. Dia teringat ribuan buku yang terbang ke arahnya seperti kupu-kupu. Dengan ingatannya yang sangat kuat, dia mencari-cari buku di rak-rak buku dan menemukan sesuatu yang aneh. Kebanyakan buku-buku itu bukanlah buku-buku rahasia teknik kultivasi, melainkan berbagai macam legenda dan cerita, kisah-kisah sejarah, dan kisah-kisah yang sejenis. Dia berteriak ke arah punggung Yang Mulia Roh Guihai, tunggu. Spirit Venerable Guihai berbalik dengan kedua tangan di belakang punggungnya. Dia tidak bergerak dan kepalanya hampir berputar setengah lingkaran, apalagi yang ada. Chapter 1389.
Bagaimana itu? Spirit Venerable Guihai menatapnya dengan rasa ingin tahu. Ini karena dua Master Sekte dari Myriad Phenomenon Sect telah mengikuti Elder Heaven Book di atas Nine Heavens selama bertahun-tahun. Hanya dia yang menjaga Nine Heavens sepanjang tahun. Pertama, untuk melindungi sekte dan mencegah invasi asing. Kedua, untuk menyempurnakan Myriad Heavenly Book dan mengumpulkan pengetahuan untuk kultivasi. Awalnya dia adalah orang yang pendiam dan tidak aktif, jadi pekerjaan ini sangat cocok untuknya. Sumber hiburan utamanya adalah membaca. Di antara sekian banyak jenis buku, hanya cerita segar dan menarik yang mampu bertahan dalam ujian waktu, sehingga memungkinkannya mempertahankan minatnya. Adapun jenis buku lainnya, baik puisi, lagu, maupun risalah indah, kebijaksanaan dan pengalamannya sudah cukup untuk melampaui sebagian besar penulis di dunia. Buku-buku tersebut sama sekali tidak layak dibaca. Hobinya ini diketahui oleh semua orang di sekte. Oleh karena itu, para pengikutnya sering mengumpulkan cerita dan menyumbangkannya sebagai imbalan atas pemberian tanda buku sumbangan untuk memuaskan hobi kecilnya. Pada hakikat, Sekte Myriad Fenomena yang besar dimaksudkan untuk melayani Penatua Heavenly Tome, penguasa roh Guihai, dua Master Sekte, dan beberapa yang lain. Li Qingshan berkata dengan gembira, saya seorang novelis. Aneh sekali. Sudut mulut Spirit Venerable Guihai sedikit melengkung. Dia mungkin lebih banyak tersenyum hari ini daripada biasanya dalam setahun ini. Itu benar. Li Qingshan awalnya ingin mengatakan bahwa dia telah menulis buku, tetapi setelah dipikir-pikir lagi, buku-buku itu pada dasarnya disalin dan diserahkan kepada Little N untuk dipoles. Itu tidak ada hubungannya dengan dia. Yang mulia roh Guihai mungkin akan mengetahuinya saat dia mengatakannya, jadi dia terlalu malu untuk berbohong di depannya. Spirit Venerable Guihai menatapnya dengan acuh tak acuh dengan ekspresi mengejek. Baru saja, ketika Li Qingshan memprovokasi dia, ejekan itu tidak begitu intens. Kamu benar-benar anak sapi yang baru lahir yang tidak takut pada harimau. Lakukan apa yang perlu kamu lakukan. Spirit Venerable Guihai melambaikan tangannya seperti sedang mengusir lalat. Dia sedikit percaya pada Li Qingshan ketika dia mengatakan bahwa dia bisa berkultivasi menjadi dewa sempurna. Mengenai menjadi novelis, lupakan saja. Meski mataku tertutup, aku bisa tahu ada tinta di perutmu. Saya katakan bahwa saya akan berkontribusi pada sekte fenomena segudang. Senior, Anda ada di depan saya. Mengapa harus mengorbankan apa yang dekat demi apa yang jauh? Aku ingin tahu apakah aku bisa mendapatkan sumbangan penanda buku dengan menyumbangkan sebuah novel. Li Qingshan menatap mata penguasa roh Guihai. Rasanya seperti melihat harta karun yang penuh dengan penanda buku. Tentu saja, ada juga sejumlah besar poin kontribusi. Jika menarik, maka layak dibaca. Ini lebih baik daripada buku teknik kultivasi biasa. Penguasa roh Guihai jelas tidak percaya bahwa Li Qingshan memiliki sesuatu yang layak dibaca. Baiklah, aku mengerti. Senior, tolong pinjamkan aku slip giok itu lagi. Apa yang sedang kamu lakukan? Mata Li Qingshan berbinar. Saya ingin mempersembahkan buku itu. Batu giok itu melesat di udara dan jatuh ke tangan Li Qingshan. Dia segera menutup matanya dan berkonsentrasi. Dia mulai memasukkan sebuah novel ke dalamnya. Sesaat kemudian, dia mengembalikan kepingan giok itu kepada Yang Mulia Roh Laut. Legenda besar Raja Kera Putih. Kau yang menulisnya. Spirit Venerable Guihai mengerutkan kening dan sedikit terkejut. Dengan indera spiritualnya yang cepat, dia telah membaca lebih dari 100.000 kata dalam sekejap mata. Ya, bagaimana menurutmu, senior? Ini adalah satu-satunya novel asli Li Qingshan. Dia cukup serius mengerjakannya. Kata-katanya kasar dan karakternya membosankan. Bahkan dicampur dengan sejumlah teknik bela diri tingkat rendah. Itu sangat panjang dan bau. Petik 2. Dalam sekejap mata, penguasa roh Guihai telah membaca ratusan ribu kata, tetapi itu adalah serangkaian ulasan buruk. Li Qingshan tahu bahwa dirinya tidak cocok untuk hal ini. Biografi Raja Kera Putih ditulis dengan bantuan teknik bela diri yang berantakan dan tingkat rendah untuk menarik pembaca. Di dunia miniatur asli, tidak banyak orang yang akan mengkritik isi buku tersebut, tetapi penilaian semacam ini tetap membuatnya sedikit tidak senang. Pada saat itu, lencana di dadanya menyala sedikit, dan beberapa Mystic Woodlot terlempar. Dia meraihnya dan menatap Spirit Sovereign Guihai dengan heran. Penguasa roh Guihai berkata dengan enteng, tetapi ada beberapa hal yang bagus. Ia ingin membuat dunia menjadi harmonis dan semua orang setara. Ia cukup baik hati dan berani. Setidaknya panjang. Buku ini bernilai beberapa Mystic Woodlots dan beberapa poin kontribusi. Baiklah, saya akan menerima buku ini. Meskipun agak mirip dengan mengusir pengemis, Li Qingshan tetap sangat senang. Terima kasih, senior. Bagaimanapun, ini adalah putra kandungnya. Dia telah berusaha keras untuk itu. Lebih baik menjualnya daripada tidak berharga. Dan itu bukan hanya beberapa Mystic Woodlots dan beberapa poin kontribusi, tetapi sebuah pintu telah terbuka. Penguasa roh Guihai hendak pergi ketika Li Qingshan berkata, senior, jangan pergi. Aku masih punya banyak. Oh, apa yang disumbangkan Li Qingshan lagi bukanlah buku yang ditulisnya. Di 5 benua, para dewa turun dan menyelidiki dunia. Sejak zaman dahulu, terdapat ratusan aliran pemikiran di 9 negara. Meskipun aliran fiksi tidak terlalu makmur, aliran ini memiliki sejarah yang panjang. Setelah kurun waktu yang panjang, aliran ini juga telah meninggalkan banyak karya klasik. Saat Li Qingshan berbicara kepada penguasa roh Guihai, dia menggunakan kehendak dewa dunia untuk mencari buku-buku tersebut dan mencatatnya ke dalam selembar batu giok yang menembus tubuh utamanya. 5 benua dan alam manusia dipisahkan oleh alam tak kasat mata. Mereka hanya bisa berkomunikasi satu sama lain melalui tanaman merambat langit. Kalau tidak, mereka tidak akan bisa membawa setitik pasir pun. Namun, tubuh utama dan avatar berbagi pengetahuan dan ingatan yang sama, dan itu sudah cukup.
Buku ini cukup menarik. Kata-katanya juga jauh lebih halus dan lebih indah. Penguasa roh Guihai mengangguk sedikit dan memperlihatkan ekspresi puas. Ia bahkan memperlambat kecepatan bacanya dan tampak menikmatinya. Namun, ia selesai membaca dalam sekejap. Lencana di dada Li Qingshan menyala lagi. Kali ini, dia memperoleh beberapa lot kuningan. Itu tidak terlalu langka atau berharga, tetapi itu adalah awal yang sangat baik. Dia sudah samar-samar bisa melihat kemalangan Letian karena kalah taruhan, jadi dia segera menawarkan buku lain. Kaisar Roh Guihai meliriknya dan menjadi tertarik. Dia hanya memberi Li Qingshan sepotong batu giok tambahan sehingga dia bisa terus menulis dan membaca tanpa henti. Faktanya, ia jarang mempunyai kesempatan seperti itu untuk membaca begitu banyak novel berkualitas tinggi secara berturut-turut. Ini karena dia memiliki standar yang tinggi. Novel-novel yang dikumpulkan oleh murid-murid biasa sulit untuk menarik perhatiannya, jadi hadiahnya tidak terlalu tinggi. Adapun para pendamping belajar, pendamping, dan pembantu, meskipun mereka menghargai pahala ini, mereka bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk masuk surga. Meskipun mereka dapat menawarkan beberapa buku melalui kantor pengumpulan buku, jangkauan kegiatan mereka sangat sempit, dan buku-buku yang dapat mereka cari terbatas. Adapun para murid yang telah maju ke tingkat berikutnya, mereka sering tidak terlalu memikirkan hadiah ini. Jika mereka memiliki waktu luang, mereka mungkin juga melakukan sesuatu yang lain dan memperoleh lebih banyak penanda buku kontribusi. Sedangkan untuk para murid yang mewarisi ajaran, tidak perlu disebutkan. Karena berbagai alasan, dan juga karena ia membaca buku terlalu cepat, ia sering harus membaca ulang beberapa buku lama. Dia tahu betul bahwa buku-buku ini tidak ditulis oleh Li Qingshan. Dia juga bisa menebak secara kasar bahwa Li Qingshan telah membawanya dari dunia tertentu. Novel-novel ini berasal dari akumulasi dunia, itulah sebabnya mereka memiliki kuantitas dan kualitas seperti itu. Chapter 1390. Ini dia. Ini adalah pertama kalinya Li Qingshan menyadari bahwa mengukir batu giok adalah tugas yang sangat sulit. Dia harus terus-menerus menjaga konsentrasinya dan tidak boleh mengendur sama sekali. Mengejar buku seperti membawa sesuatu yang tidak terlalu berat. Awalnya, dia tidak merasakan apa-apa, tetapi seiring berjalannya waktu, tangan dan kakinya akan mati rasa. Dia harus bergantung pada transformasi penyuruh untuk bertahan. Yang lebih penting, lambang di dadanya berkedip-kedip karena cahaya dan pembatas buku. Jumlahnya tidak banyak, hanya ada beberapa lot Mystic Wood, Brass, dan Silver. Bahkan tidak ada satupun lot Green Jade. Namun, Spirit Venerable Guihai cepat membaca informasi tersebut. Dalam sekejap, ia telah mengumpulkan sejumlah besar. Poin kontribusinya juga meningkat dengan cepat. Kemudian, penguasa roh Guihai merasa kesulitan dan bertanya, berapa banyak lagi yang kau punya? Li Qingshan menjawab, sebanyak yang kau mau. Spirit Sovereign Guihai langsung memberinya sejumlah besar poin kontribusi dan 10 lot Green Jade. Dia berkata, jika cukup, aku akan memberimu hadiah secara terpisah. Jika tidak cukup, kau akan menipu seorang senior. Aku tidak hanya harus mengembalikan semuanya, tetapi aku juga akan menghukummu dengan berat. Jangan khawatir, aku punya banyak. Li Qingshan langsung setuju. Namun, dia merasa sedikit khawatir setelah memikirkannya. Aku akan menghormatimu sebagai senior, tapi jangan menipuku. Itu karena nilai setiap buku berbeda. Itu semua tergantung pada penguasa roh Guihai. Jika dia hanya memberi kayu mistik padahal seharusnya dia memberi kuningan, tidak ada yang bisa dilakukan Li Qingshan. Penguasa roh Guihai berkata dengan tidak senang, anak nakal sialan, kau sombong dan meremehkan orang lain. Saya pecinta buku. Sekalipun demi penulisnya, saya tidak akan meremehkan nilai buku-buku ini demi keuntungan kecil. Aku menginginkan sebanyak yang kau miliki. Berikan saja padaku. Baiklah. Dalam sekejap mata, langit pun terang benderang. Malam telah berlalu. Lautan yang bergelombang membawa sekte fenomena segudang saat awan merah yang bergulung-gulung mengelilingi langit. Dan di sebelah timur, ada tembok batu setinggi lebih dari 100 kaki. Di depannya ada alun-alun besar. Dinding batu itu halus dan berkilau. Hanya kata-kata, peringkat fenomena segudang, yang terukir di bagian atasnya. Saat matahari merah terbit di atas laut timur, sinar matahari secara bertahap menyinari dinding batu dari atas ke bawah, memantulkan nama-nama satu persatu. Nama-nama itu berderet satu persatu, dan nama yang paling atas berwarna ungu. Warnanya berangsur-angsur menjadi lebih terang, dan setelah 20 nama atau lebih didaftarkan, warnanya berubah menjadi biru langit. Warnanya berangsur-angsur menjadi lebih terang lagi, dan beberapa ratus nama lainnya didaftarkan. Di bagian bawahnya berwarna emas dan jumlahnya ada ribuan. Piramida secara umum dibagi menjadi 3 tingkat. Mereka masing-masing mewakili murid sejati, murid batin, dan murid kenaikan dari sekte 10.000 gajah. 2 kata, Letian, bersinar ungu dan secara mengejutkan berada di peringkat ke-8 dalam daftar. Ini menunjukkan statusnya yang sangat tinggi di sekte Myriad. Di sekte Wanxiang, senioritas tidak bergantung pada tingkat kultivasi seseorang atau seberapa awal seseorang memasuki sekte tersebut. Semuanya ada dalam daftar ini. Li Qingshan baru menjadi murid kurang dari sehari. Meskipun dia telah menyumbangkan banyak magnet utama dalam ujian masuk dan hampir menjadi murid kamar, dia masih berada di urutan paling bawah dalam daftar. Nama kuning muda itu tampak meleleh di bawah sinar matahari. Masih ada beberapa ribu nama di antara dia dan peringkat tengah hijau. Ini sekali lagi membuktikan bahwa perkataan pemilik kasino tidak dapat dipercaya. Jika menjadi murid kamar begitu mudah, mengapa ada ribuan orang yang berjuang di sini, belum lagi beberapa murid sejati. Namun, namanya hanya bertahan di bagian bawah daftar untuk waktu yang sangat singkat. Tepatnya, hanya sesaat. Kemudian, namanya langsung melonjak beberapa ratus peringkat. Pemandangan itu cukup menarik perhatian. Beberapa ratus nama turun satu peringkat pada saat yang sama.
Alun-alun itu ramai dengan orang-orang, dan ada juga banyak orang yang berdiri di bawah tembok batu untuk menonton. Pemandangan ini langsung menarik perhatian banyak orang, dan mereka semua terkesiap kaget. Seluruh alun-alun langsung waspada. Tanpa mengetahui apa yang telah terjadi, mereka semua melihat ke dinding batu dan memperhatikan sebuah nama berwarna kuning muda. Li Qingshan, siapa dia? Tidak pernah mendengar tentangnya. Saya belum pernah mendengar orang seperti itu di antara generasi, teman belajar. Dia mungkin baru. Bukankah ujian masuknya baru saja? Ujian baru saja berakhir, dan perahu pemandu baru saja tiba. Lihatlah sekelompok orang di depan tembok batu. Mereka masih mengikuti panduannya, jadi bagaimana mereka bisa mendapatkan begitu banyak poin kontribusi? Salah satu, teman belajar, pasti mendapat semacam kesempatan. Ada puluhan ribu teman belajar di sekte itu, bagaimana kamu bisa mengingat semuanya? Mungkin, lihat, dia masih bergerak maju. Senioritasnya tumbuh begitu cepat. Tadi aku adalah kakak senior, tapi sekarang aku adalah kakak mudanya. Kesempatan apa yang dia dapatkan untuk mendapatkan begitu banyak poin kontribusi berturut-turut? Setelah semalam berusaha, nama Li Qingshan tidak melejit secepat sebelumnya, tetapi masih menanjak dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Ia melampaui satu demi satu kakak senior, dan memperoleh satu demi satu kakak muda, membuat semua orang tercengang. Nisi Wen dan Nisi Wu berdiri berdampingan di depan tembok batu. Adik laki-lakinya, Nisi Wu, memiliki wajah pucat, dan bekas luka yang ditinggalkan oleh pukulan keras Li Qingshan belum hilang. Sebaliknya, kakak laki-lakinya, Nisi Wen, memiliki wajah hitam, jadi sulit untuk mengatakannya. Setelah beberapa lama bertengkar secara terbuka dan diam-diam, mereka tidak putus. Sebaliknya, setelah berlayar setengah hari dan satu malam, mereka kembali berhubungan baik dan masih menjadi saudara yang baik. Menurut kebiasaan, murid yang bertugas membimbing mereka akan membawa mereka berkeliling kota Wanxiang untuk bertamasya. Alun-alun ini adalah tempat pemberhentian pertama mereka, terutama untuk melihat peringkat Wanxiang, sehingga mereka dapat memahami status mereka di sekte dan sedikit memotivasi mereka. Karena kedua saudara itu memiliki kultivasi yang tinggi, mereka berada di depan kerumunan. Mereka menatap nama itu dan tidak dapat menahan diri untuk tidak membuka mulut mereka. Saat nama itu terus naik, kepala mereka terangkat lebih tinggi dan mulut mereka terbuka lebih lebar dan lebih lebar. Saudaraku, apakah itu Li Qingshan? Siapa lagi kalau bukan dia? Tidak memalukan kalau kalah darinya. Kalian berdua berasal dari angkatan yang sama. Apakah kalian tahu dari mana saudara muda Li ini berasal? Murid pemandu adalah orang yang dilihat Li Qingshan tadi malam. Dia juga sangat terkejut, kemana dia pergi tadi malam. Bagaimana dia bisa mendapatkan begitu banyak poin kontribusi dalam satu malam? Kalau begini terus, tidak lama lagi aku harus memanggilnya, kakak senior, saat aku bertemu dengannya. Kedua saudara itu saling memandang. Mereka juga telah mendengar tentang taruhan besar itu. Bagaimanapun, mereka adalah kultivator Nas Chen Sol, jadi Lei Tian dan Li Qingshan tidak sengaja merendahkan suara mereka. Namun, mereka memutuskan untuk tetap diam. Belum lagi Lei Tian, hanya Li Qingshan saja bukanlah orang yang harus mereka ganggu. Kakak senior, kami juga tidak tahu. Tidak apa-apa kalau kau tidak mau memberitahuku. Jangan coba-coba membodohiku dengan itu. Murid pemandu agak tidak puas, tetapi dia tidak memaksa mereka. Meskipun salah satu dari mereka adalah seorang pelayan dan yang lainnya adalah seorang pembantu, hanya masalah waktu bagi mereka untuk menjadi murid dengan kultivasi mereka. Sutong memiliki kemampuan khusus dalam hal ini, dan dia mendengarnya dengan jelas kemarin. Dia menduga bahwa Suster Ruan Yaozulah yang membantu mereka. Aduh, sungguh menyenangkan berada di bawah pohon besar. Aku juga perlu mencari pohon besar untuk bersandar. Di antara kerumunan di belakang, di antara wajah-wajah yang iri, jejak kebencian melintas di mata seorang biksu. Dia botak, tetapi dia mengenakan jubah Taois. Dia adalah Taois tua berotot yang telah terbakar hitam di sekujur tubuhnya. Berkat kebaikan hati Li Qingshan, dia nyaris selamat dan hampir merangkak keluar dari gunung Yuanqi. Dia tidak memiliki sepotong besi Yuanqi di tangannya, dan untungnya dia lulus ujian masuk berdasarkan janji Lei Tian kepada Ruan Yaozu. Tubuhnya kuat dan darahnya melimpah, jadi dia tampak pulih lebih cepat daripada kedua saudaranya. Namun, rambut dan alisnya tidak bisa tumbuh sekaligus, dan luka-lukanya sangat serius. Tidak hanya kultivasinya yang rusak parah, tetapi umurnya juga terpengaruh. Dia sangat membenci Li Qingshan. Karena dia takut kedua saudara itu akan menyerangnya secara diam-diam, dia bersembunyi di antara kerumunan, dan dia sering dipandangi, yang membuatnya merasa malu dan kesal. Melihat musuhnya maju selangkah demi selangkah, tetapi harus memulai dari seorang pelayan, dia semakin membencinya. Organ-organ dalamnya terasa seperti dipotong oleh pisau dan dibakar oleh api, yang memperburuk luka-luka internalnya, dan wajahnya berubah menjadi hijau dan merah. Kedua saudara itu tampaknya merasakan sesuatu dan menoleh ke belakang, hanya untuk melihat kepala botak perlahan-lahan mundur ke tengah kerumunan, dan sebuah seringai muncul di sudut mulutnya, tidak semudah itu untuk menahan serangan gabungan angin dan api dari saudara-saudara kita. Sekarang angin bertiup kencang dan racun api menyerang hatinya, dia masih berani memprovokasi iblis di dalam hatinya. Orang tua ini bisa melupakan tentang menjalani hukuman surga keempat dalam hidupnya. Pendeta Tao tua berotot itu diam-diam mundur dari kerumunan, menarik salah satu dari mereka, dan bertanya, bolehkah saya bertanya di mana saya bisa bertemu dengan kakak senior Lei Tian? Kamu baru di sini, kan? Kenapa kamu bertanya? Ada sesuatu yang harus saya laporkan kepada kakak senior Lei Tian. Saat ini, dia seharusnya berada di bengkel nasib kacau. Bersambung. Cek. Rakan-rakan kultivator sekalian, sebelum retret, sila terus berkultivasi untuk jurus subscribe, like, share dan komentar agar sekte novel Sadim terus berkembang pesat.